adalah Dian. Sudah pada kenal belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Parade Talk Show Bea Cukai Soekarno-Hatta. Lepas landas berkontribusi. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa di ruang virtual ini. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 nih, kita berdoa semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, Kak Nina, kita akan sapa terlebih dahulu teman-teman yang udah bergabung dengan kita semua di room meeting pagi ini. Nah, ada dari keluarga besar KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. Selamat datang para pegawai Bea Cukai Soekarno-Hatta ya. Tapi peserta talk show hari ini nggak hanya dari pegawai nih Bang. Ada dari teman-teman mahasiswa dari universitas-universitas yang ada di Indonesia nih. Jadi para kaum milenials nih pesertanya. Betul banget Kak Nina. Nah, kita kenalan dulu nih Kak Nina ya, biar lebih akrab sama Sobat Lepas Landas semua. Oke, kita kenalan dulu ya, tak kenal maka tak sayang nih Kak. Saya Kak Nina. Dan saya Kak Hafid. Senang sekali bisa memandu acara Parade Talk Show Bea Cukai Soekarno-Hatta hari ini. Betul, nah Kak Nina, kita ingatkan terlebih dahulu untuk seluruh Sobat Lepas Landas, jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran pada link yang telah di-share oleh panitia di kolom komentar. Langsung aja klik linknya yang ada di kolom komen ya nih Kak ya. Betul Kak Nina. Nah, kita juga mau infoin buat teman-teman semua, para partisipan nih, jangan sampai ketinggalan kuis-kuisnya karena hari ini kita bakalan bagi-bagi banyak banget hadiah yang menarik nih. Berupa saldo OVO. Saldo OVO, teman-teman mahasiswa pasti seneng banget ya Kak Nina ya. Pada butuh ya pasti ya. Oke Kak Nina, langsung aja. Untuk menambah keseruan, kita akan mulai short quiznya. Oke, pertanyaan pertama siap-siap karena dengan penjawab tercepat yang akan dapetin hadiahnya. Siap-siap ya di gadget masing-masing. Langsung ketik di kolom chat atau kolom komentar YouTube-nya ya teman-teman. Betul banget Kak Nina. Pertanyaan pertama, siap-siap. Apa sih bea cukai? Ayo, gampang banget. Langsung dijawab di kolom komentar Kak Nina ya. Semuanya pasti pada tahu bea cukai kan ya? Yang nggak tahu searching dulu nggak apa-apa nih. Oke, pertanyaan yang kedua. Barang apa aja sih yang diawasi oleh bea cukai? Apa barang-barang di supermarket nih kayaknya yang diawasi nih? Atau barang-barang di medsos? Apa gimana nih? Langsung jawab ya, Sobat Lepas Landas. Pertanyaan ketiga, siap-siap. Di mana sih biasanya kita ketemu sama bea cukai? Apa di restoran, Kak Nina ya? Di pinggir jalan mungkin ya? Bisa jadi, siapa yang tahu? Di pinggir lampu merah? Oke, dan ini kesempatan terakhir bagi teman-teman semua nih, karena ini adalah pertanyaan terakhir, short quiz, yaitu apa sih yang dimaksud dengan barang ekspor? Oke, langsung jawab di kolom komentar untuk menangin hadiahnya. Pasti semuanya udah pada tahu kan barang ekspor, barang impor, nah tinggal jawab aja nih barang ekspor apa. Oke Kak Nina. Oke, kita kayaknya udah dapet nama-nama pemenangnya ya, tapi pemenangnya bakal kita umumin di akhir acara. Makanya teman-teman tetap stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Parade Talk Show Bea Cukai Soekarno-Hatta nih. Betul banget. Nah, Kak Nina, sekarang kita punya persembahan spesial untuk Sobat Lepas Landas semua. Ya, kita punya video teaser tentang parade sosialisasi. Oke, langsung aja Kak Nina ya. Siang-siang beling ikan. Selamat menyaksikan. Ini adalah Dian. Sudah pada kenal belum? Wah, lagi sibuk banget nih mbaknya. Dengar-dengar mbak ini setiap hari menerima banyak pertanyaan dan keluhan dari masyarakat. Halo, dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta, ada yang bisa dibantu? Halo Bu, saya dari PT Lautan Pharma. Mau bertanya terkait persyaratan impor vaksin. Caranya bagaimana ya? Oh, baik Pak. Untuk importasi vaksin harus memenuhi... Sebentar ya Pak.
Halo, dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta, ada yang bisa dibantu? Halo Bu, bagaimana ini? Sudah mau daftar email, tapi tidak ada sinyalnya. Loh, ini kok Bapak bisa nelpon ya? Bener juga ya. Kan tadi katanya nggak ada sinyal. Dede, nggak mau saya tahu, nggak mau saya pakai itu sekarang. Malas kok. Halo, halo Dian, kamu lagi di mana? Aku mau cerita nih. Lagi di kantor ya? Sebentar ya Pak, akan saya coba bantu untuk selesaikan. Beneran sibuk dong Mbak ini? Kenapa, Dek? Berantem sama pacar kamu lagi? Ih, Dian, bukan itu. Aku kan udah lama putus, nggak usah dikit-dikit lagi dong. Terus kok kamu nangis? Aku kena tipu sama pegawai bea Loh, kok cukai. bisa? Harusnya kamu ngomong ke kakak dulu. Kenapa kamu langsung transfer? Kan sudah banyak penipuan mengatasnamakan bea cukai, Dek. Sebentar ya, Dek. Kamu tenang dulu aja. Halo, dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta, ada yang bisa dibantu? Aduh, gimana sih ini bea cukai mempersulit barang? Ini kan gue mau penelitian, masa dipersulit? Gimana Indonesia mau maju sih? Baik, Pak. Sebentar ya, kami periksa dulu di sistem Bea Cukai. Enggak, saya nggak mau tahu ya. Pokoknya kalau ini nggak selesai, saya lapor presiden. Baik, Pak. Ditunggu sebentar ya, Pak. Baik, Pak. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya, Pak. Wah, keren juga Mbak ini ternyata. Kenapa deh? Mau nanya juga. Baik, Pak. Untuk pengajuan email kembali, Bapak bisa mengajukan di siap undang ya, Pak? Ya, kirim pelajaran aja ya buat kedepannya. Duh, gimana ya caranya? Biar lebih banyak masyarakat yang tahu tentang bea cukai. Mau aku bantu nggak, Jeng? Boleh. Wah, keren banget nih tadi video teasernya ya. Video teaser Parade Talk Show 2021 ini udah tayang di media sosialnya Bea Cukai Soekarno-Hatta. Bisa lihat di Instagram atau di YouTube juga nih. Bener banget Kak Nina. Nah, kita akan ingetin lagi nih Kak Nina, pertanyaan-pertanyaan tentang short quiz di awal ya. Nanti teman-teman bisa jawab lagi di kolom komentar. Oh iya, karena kita masih cari pemenangnya nih ya Kak ya. Betul Kak Nina. Kita Langsung ke bacain lagi ya pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama, siap-siap. Apa sih bea cukai? Ya, yang tahu langsung komen aja. Itu gampang banget. Pertanyaan yang kedua, barang apa aja sih yang diawasi oleh Bea Cukai? Ayo, barang apa aja ya? Apakah barang-barang yang ada di mall ya Kak Nina ya? Atau barang-barang yang ada di online shop? Siapa yang tahu? Lanjut ke pertanyaan ketiga. Di mana sih biasanya kita ketemu sama pegawai bea cukai? Apakah di restoran? Atau di terminal? Iya, langsung jawab di kolom komentar ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa sih yang dimaksud dengan barang ekspor? Ayo, yang tahu langsung aja. Cepet-cepetan yang biar jawabnya yang tercepat dia yang akan dapetin hadiahnya. Nah, oh iya Kak. Nanti pemenangnya bakal kita umumin di akhir acara ya, jadi jangan kemana-mana. Nah Kak Nina, ngomong-ngomong masalah teaser tadi, keren banget ya ternyata Kak Nina ya. Iya, aku nggak nyangka ternyata tuh call center Bea Cukai nerima banget banyak pertanyaan, telepon dari masyarakat yang mereka tuh kebingungan dan Bener. butuh jawaban. Bener banget Kak Nina, call center bea cukai atau yang biasa dikenal dengan Bravo Bea Cukai itu sering banget dapat pertanyaan dari seluruh sobat lepas landas di seluruh Indonesia Kak Nina. Makanya tujuan diadakan Parade Talk Show kali ini adalah menjawab semua pertanyaan dari seluruh sobat lepas landas yang ada. Bener banget nih, karena Parade Talk Show ini nggak hanya hari ini nih teman-teman sobat lepas landas. Masih ada 4 lagi nih, ada 4 bahasan di 4 Waduh. waktu yang berbeda Apa sampai aja tuh, Kak? awal November nanti. Ada yang bahas tentang vaksin. Jadi apa sih hubungannya Bea Cukai sama vaksin tuh?
Terus ada juga bahas tentang penipuan. Penipuan. Pasti ada yang pernah kena penipuan kan? Dan ada yang bahas tentang barang-barang penelitian nih. Walah, padat-padat banget ya Kak ya Bener tema-temanya ya, banget. informatif dan kayaknya sangat daging gitu ya. Waduh, daripada ketinggalan, saya mau daftar nih kayak ini. Benar, buruan teman-teman juga daftar ya. Bisa diakses di linknya yang di Instagram Bea Cukai Suta. Di IG BC Suta ya Kak Iya. ya? Mau daftar ah. Waduh, kelihatannya nih HP baru nih Kak. Oh jelas, ini iPhone 13 Pro Ultra Max Super saya. Weh, keren banget kan? Itu kenapa yang baru rilis bulan lalu nggak sih? Gila, gercep banget emang kaum milenials zaman sekarang nih. Iya dong, ini kakak dapat kiriman dari teman di Singapura. Dia ngirimin lewat jasa pos kemarin. Oh, jadi dikirimin. Coba deh cek emailnya dulu. Hah? Cek email? Apa itu email? Masa kaum milenials nggak tahu email sih? Kan udah terkenal banget. Jadi, email itu adalah nomor identitas handphone. Jadi kalau handphonenya nggak ada emailnya, nggak bisa dipakai dong di Indonesia. Oh gitu. Pantesan dari kemarin dipakai buat internetan nggak bisa nih. Dipakainya cuma buat selfie sama buat pamer. Aduh, sobat milenials banget nih. Gimana dong? Jadi gimana dong Karina kalau nggak bisa dipakai buat internetan? Tenang aja nih Kak Afid dan teman-teman para sobat lepas landas yang kebingungan tentang permasalahan yang sama nih. Karena kebetulan banget hari ini pembahasan kita adalah registrasi email, strategi jitu atasi black market. Pasti teman-teman semua udah pada tahu nih apa itu black market atau barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Atau mungkin sobat lepas landas pernah punya permasalahan terkait seputar email. Jangan khawatir, jangan bingung karena hari ini bakal kita kupas tuntas semua pertanyaan yang ada di benak masyarakat tentang email. Betul banget Kak. Nah, kita nggak hanya berdua aja nih Karina hari ini. Kita akan ditemenin oleh satu moderator yang keren dan kece. Langsung aja beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Kak Gandri Narandu. Udah on belum? On. Udah. Belum. Cek, cek. Di atas ya. Siap. Teman-teman, sobat lepas landas bisa tahu, bisa lebih paham tentang aturan email ini. Maka dari itu, Titipan kayak komisi kami aja. akan mengundang Kayak dapat komisi aturan titipan. dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Beliau adalah Kepala Bidang PSPT, Pelayanan Fasilitas Sumarna. Mas pagi Mas. Tadi. Pak, silakan duduk. Siap. Terima kasih Pak Sumarna udah Siap, terima kasih. Sama-sama. Dan untuk narasumber kedua kita dari Kemkominfo,
Beliau adalah Kepala Subkoordinator Standar Kualitas Layanan Direktorat Standarisasi Ditjen SDPPI Kominfo. Please welcome Bapak Dimas Yanuarsa. Pagi. Pak Dimas. Pagi Pak Marna. Pagi Pak Dimas. Pagi. Alhamdulillah, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Mas, sejauh ini baik sehat. Pagi ini luar biasa Pak. Pak Dimas. Alhamdulillah sehat luar Terima biasa. kasih nih Pak, waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak bisa menyempatkan waktunya untuk sharing pengalaman, sharing informasi kepada kami semua. Ya, ini bagian dari koordinasi kita ya Pak Betul. ya. Kominfo ya. Kolaborasinya Betul. Bea Cukai dan Kominfo. Sebelum kita bahas lebih dalam Pak, saya akan memberikan informasi nanti buat teman-teman Sobat Lepas Landas yang mungkin sudah ada pertanyaannya, sudah siap-siap pertanyaannya, nanti bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat atau komentar di Zoom, di YouTube maupun di media sosial kami. Dan juga nanti kami akan memberikan kesempatan untuk pertanyaan langsung live melalui aplikasi Zoom. Nanti tinggal resen saja, nanti akan dipilih oleh panitia. Baik, Pak, kita mulai aja nih Pak ya. Siap. Siap nih Pak ya. IMEI itu sebenarnya apa sih Pak? Nah, saya mungkin bisa mulai dari Pak Dimas nih. Iya. Jadi seperti tadi disampaikan teman-teman MC tadi itu Mbak siapa tadi IMEI itu adalah identitas handphone perangkat. Jadi ada 15 digit nomor yang digunakan sebagai identitas perangkat. Kalau kita dalam bahasa dalam yang orang lebih gampang ingat tuh kayak nomor rangka motor atau mobil. Nah, IMEI itu adalah nomor rangkanya si perangkat tersebut. Jadi identitas dia. Identitas itu sehingga perlu dan unik nomornya, nggak bisa sama. Itu kurang lebihnya Berarti IMEI. sebelumnya IMEI ini kan sebenarnya sudah lama ya Pak, sudah ada kan sebenarnya. Iya, pokoknya segala sesuatu yang memakai SIM card itu pasti ada IMEI-nya. Tapi mengapa baru sekarang ya Pak Nah, baru jadi ini diregistrasi nih? Jadi kalau sejarahnya itu memang nah tadi saya koreksi juga Mas Gandhi bahwa sebenarnya ini bukan titipan dari Kominfo ke Bea Cukai. Jadi ini adalah pekerjaan bersama Kominfo, Kemenperin, kemudian Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan. Nah, kenapa baru sekarang? Ya karena memang kita melihat bahwa si HP-HP yang ilegal nih yang nggak bayar bea masuk yang tidak memenuhi standar dan perizinannya itu masuk secara bebas masuk ke Indonesia dan itu cukup besar angka yang kita tidak dapatkan dari bea masuk itu kalau saya nggak salah Pak Marna tolong dikoreksi sekitar 2,8 triliun per tahun. Jadi salah satu cara kita untuk menyelamatkan itu dan khususnya kalau dari kami terkait penggunaan perangkat yang lebih baik itu kita luncurkanlah bersama-sama pengendalian IMEI ini. Siap. Jadi itu ya Pak dasarnya dilakukan aturan ini. Nah, tadi disinggung juga Pak ke Bea Cukai. Memang kalau tren pemasukan dari impor di sini istilahnya HKT ya Pak. Ya. HKT itu apa sih Pak? Bisa diperjelaskan juga. Dan juga trennya bagaimana Pak? Khususnya di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Memang kalau ada IMEI ini ada benefitnya apa sih buat negara ini? Ya. Untuk saya Mas Gandhi. Ya, Oke, untuk Pak baik. Marna. HKT itu didefinisikan sebagai perangkat telekomunikasi yang meliputi telepon seluler, kemudian komputer genggam dan komputer tablet. Jadi 3 itu aja yang berbasis jaringan seluler. Dan kenapa kemudian HKT ini menjadi isu penting di akhir-akhir ini ya Pak ya? Karena memang tadi sudah dijelaskan sama Pak Dimas, jadi negara ini tidak ingin di dalam proses importasi atau pemasukan barang-barang alat telekomunikasi itu memberikan dampak yang membahayakan bagi negara. Sehingga registrasi itu menjadi sesuatu penting karena alat ini bisa digunakan untuk apa saja. Konteksnya kalau apa saja berarti yang kita antisipasi adalah hal-hal yang sifatnya negatif yang membahayakan negara. Makanya kemudian registrasi itu menjadi penting untuk dilakukan. Nah, Bea Cukai dalam hal ini karena kebetulan secara posisi teritorial itu memang berada di perbatasan gitu kan. Yang di situ hanya ada Bea Cukai, karantina dan imigrasi, dan Bea Cukai memang berkaitan dengan penanganan barang-barang yang masuk ke negara kita, maka menjadi relevan ketika kemudian proses registrasi IMEI ini menjadi disematkan ke Bea Cukai. Dalam arti kata ini adalah
bagian dari sinergi antara Kemenko, Kemenperin dan juga Bea Cukai. Nah, disinilah kemudian dalam proses registrasi IMEI itu kemudian juga Bea Cukai sekaligus mengenakan pembiayaannya. Karena ini barang impor dari luar negeri, atas barang impor yang masuk ke dalam negeri itu pasti dia dikenakan pajak-pajaknya. Di antaranya biaya masuk, pajak PPN impor sama PPH impor. Itu yang dilakukan sebagai tusi Bea Cukai dan sekaligus sinergi dalam rangka untuk registrasi IMEI, sehingga mulai kemarin tahun berapa kemarin? 2020 itu kita registrasi IMEI memang disematkan ke Bea Cukai dalam rangka untuk konteksnya sinergi dengan Kominfo dan Kemenperin. Itu Mas. Terima kasih Pak, penjelasannya sangat komprehensif. Tapi tadi ada pertanyaan Pak, ini trennya itu bagaimana sih Pak? Memang kalau ada peraturan ini, apakah ada penerimaan yang sangat signifikan? Oh iya, iya tentu, karena memang biaya masuk untuk barang-barang HKT ini Mas, memang trennya kini semakin tinggi ya, karena pemasukan barang dari luar negeri untuk yang kategori HKT ini semakin tinggi. Kalau di Soekarno-Hatta sendiri, saya yang mengambil data di Soekarno-Hatta sendiri untuk barang penumpang, HKT yang masuk melalui barang penumpang, barang yang datang dibawa oleh penumpang, yang dibatasi hanya satu orang itu 2 pieces maksimal, itu saja satu bulan itu kurang lebih 7.500 satu bulan. Dan kemudian yang dikirim melalui barang kiriman itu kurang lebih 5.000 satu bulan. Artinya 12.500 dalam satu bulan itu angka yang besar. Ketika ini kemudian tidak kita tangani dengan benar, maka alat ini bisa dipakai untuk hal-hal yang membahayakan. Makanya registrasi menjadi penting untuk dilakukan. Jadi dari sisi pengawasan juga ada sisi tax revenue Pak betul, ya? Betul. Apalagi di situasi pandemi ini Ya. pastinya kita butuh penerimaan negara ya Pak ya? Saya tambahkan lagi sedikit, karena memang terkait dengan penerimaan negara, biaya masuk untuk handphone ini yang masuk melalui barang penumpang, itu kan 10%. PPN 10%, PPH itu 10% untuk yang punya NPWP, yang nggak punya NPWP dia 20%. Artinya memang potensi penerimaan negara sangat tinggi. Demikian juga di barang kiriman. Kalau barang kiriman kemudian flat, biaya masuk 7,5% dan kemudian PPN 10% tanpa PPH. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan gini, saya nggak mau registrasi atau belum registrasi. Terus konsekuensinya apa Pak? Mungkin dari Pak Dimas nih Pak. Kalau nggak mau registrasi atau belum registrasi, konsekuensinya handphone itu tidak akan mendapat jaringan dari operator seluler. Jadi nanti udah beli handphone kayak tadi, handphone iPhone 13 yang terbaru paling mantap, ternyata hanya cuma buat foto sama selfie aja gitu kan, buat pamer gitu, dipegang-pegang iPhone 13 gitu, tapi itu jadi nggak bisa terpakai untuk jaringan operator selulernya. Itu. Nah, kalau HKT sendiri tadi tablet, handphone dan komputer tablet itu Pak, sebenarnya ada karakteristik tertentu nggak? Apa semua HKT ini bisa didaftarkan gitu? Ya. Atau mungkin bagaimana Pak? Menyambung tadi Pak Subarna sampaikan bahwa yang saat ini diatur baru HKT, handphone, komputer genggam dan tablet. Tapi yang tengah nih komputer genggam, dulunya kita waktu istilah ini disusun dulu itu PDA. Tapi PDA kan sekarang kan sudah bertransformasi menjadi smartphone. Jadi sekarang memang yang ada hanya handphone dan tablet. Nah, itu tidak ada karakteristik tertentu, semuanya harus didaftarkan. Selama dia pakai SIM card ya. Kalau misalnya memang cuma yang WiFi only, mungkin itu dia bisa tetap nyala tanpa didaftarkan. Tapi kalau yang memiliki SIM card itu mereka harus didaftarkan. Baik, kalau dari sisi teman-teman Kemkominfo seperti itu Pak. Nah, kalau dari sisi Bea Cukai Pak, berarti Bapak harus daftarin semua HKT nih ke Bea Cukai semua didaftarin ya? Siap, dan ini yang perlu diketahui juga oleh masyarakat semua secara luas, bahwa yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam kaitan dengan registrasi IMEI ini adalah 2 skema masuk barang dari luar negeri. Yang pertama adalah HKT yang masuk dari luar negeri melalui terminal kedatangan, artinya melalui barang penumpang. HKT yang dibawa penumpang itulah subjek untuk kami lakukan registrasi. Kemudian yang kedua adalah HKT yang dikirim dari luar negeri melalui mekanisme pengiriman barang kiriman, ya, atau pos lah begitu. Jadi barang kiriman itu yang kami lakukan registrasi. Di luar itu
tidak menjadi subjek untuk kami lakukan registrasi. Gitu Mas. Begitu. Berarti bisa disimpulkan bahwa hanya barang bawaan penumpang ya Pak Ya, istilahnya, betul, dan juga betul. barang kiriman Ya. dari luar negeri. Karena memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana masyarakat juga pengen meregistrasi atas produk yang Di luar. dia dapat di peredaran bebas, Pak. Oh iya. Jadi kalau dia beli di dalam negeri dan kemudian dalam kondisi dia belum terregistrasi, maka bea cukai tidak akan meregistrasi itu, ya. Artinya kalau ada kasus seperti ini, Pak saya dapat barang nih dari Batam atau dari black market, tapi nggak bisa dipakai. Terus saya bilang, daftarin aja deh ke bea cukai, itu nggak bisa ya Pak? Kalau pendaftarannya dilakukan pada waktu yang memang range waktu yang ditentukan dimungkinkan. Artinya begini, barang keluar dari Batam itu memang idealnya diregistrasi di Batam, ya, dibayar biaya masuknya, pajak dalam lingkungan selesai di Batam, sehingga nanti begitu nyampe Jakarta itu sudah selesai semuanya. Tapi ada case-case tertentu di mana ketika keluar dari Batam itu memang lupa penumpang ini. Nah, aturan membolehkan sepanjang dia belum lewat waktu 60 hari, dia masih bisa mendaftarkan IMEI-nya, meregistrasi IMEI-nya di kantor-kantor terdekat di bea cukai. Nah itu tapi, mohon maaf, dia sudah tidak mendapat lagi pembebasan. Seperti itu. Nah mungkin nanti akan kita lebih bahas lebih dalam tentang pembebasan itu Pak. Tapi tadi saya mau menggarisbawahi 60 hari. Artinya begitu 60 hari lewat, orang itu nggak bisa mendaftarkan HP-nya gitu Pak, Yes, ya, gadgetnya. seperti itu, ya. Berarti gimana tuh Pak? Mungkin dari bea cukai udah nggak bisa daftarin, bisa nggak lari ke Kemkominfo tuh Pak? Nah itu juga sering jadi timbul pertanyaan ke kami juga tuh pada saat kita udah lewat 60 hari nih nggak bisa daftar ke bea cukai, Kominfo bisa bantu nggak? Pada prinsipnya begini, di Kominfo itu sebenarnya tidak menerima pendaftaran. Kita hanya memfasilitasi yang ada dari bea cukai, dari Kemenperin itu kita jadikan satu di satu sistem. Tapi setelah 60 hari kalau dari bea cukai sudah tidak bisa menerima, ya apalagi kami juga tidak memiliki aturan bahwa 60 hari itu ada di bea cukai, sehingga ya itu tadi saya sempat kadang ada yang nanya, jadi solusinya saya gimana? Ya udah kalian pergi dulu ke luar negeri, pulang handphonenya daftarin gitu. Sekalian jalan-jalan Pak Hen. Siap. Handphonenya bawa dulu ke luar negeri, nanti pulang kita didaftarin. Iya, gitu, oke, itu ya. Ya, akhirnya boleh juga ya solusinya Pak. Iya, solusinya sekalian ini. Oke. Jadi intinya kalau lewat 60 hari ini belum ada apa ya? Belum ada solusi yang pasti gitu ya. Memang harus 60 hari. Ya. Karena tadi Pak Dimas udah keluar negeri lagi, balik lagi. Misalnya kayak merestart ya. Iya, waktu memang lagi merestart gitu. akhirnya kan, jadi Nah, nol. Terus kalau yang posisi dalam negeri ini Pak, nah kalau misalkan bukan dari bea cukai, mungkin ya nggak tahu kita alasannya apa, tiba-tiba HP itu nggak bisa dipakai, alasannya IMEI-nya belum terdaftar. Kan nggak mungkin ke bea Jadi cukai. begini, kalau memang IMEI itu handphone perangkat itu sudah dipakai sebelum April 2020, itu seharusnya tidak ada masalah dengan IMEI, baik itu dia BM ataupun yang asli atau yang manapun, seharusnya tidak ada masalah dengan IMEI. Tapi kalau perangkat itu baru nyala setelah April 2020, itu memang mereka harus didaftarkan, dan tidak ada jalan lain selain handphone itu menjadi hanya bisa dipakai dengan WiFi dan foto segala macam. Itu konsekuensi Pak ya? Konsekuensi karena dalam rentang waktu kita dari mengeluarkan aturan sampai ke pelaksanaan itu hampir 1 tahun kita sudah sosialisasi dan kemana-mana itu terkait hal ini. Ya. Baik, kita akan lanjut lagi Pak, ini pembicaraan lebih hangat, mungkin nanti di sesi selanjutnya akan lebih teknis Pak, mungkin saya akan lebih banyak ke Pak Marna nih, mohon izin. Tapi sebelum itu kita ada video Pak, nanti tentang registrasi IMEI. Nah kita teman-teman di Bea Cukai Soekarno-Hatta telah meliput ini Pak. Silakan, selamat menyaksikan. Loh, kok ponsel baru saya tidak ada sinyal ya? Ponsel Anda tidak dapat dipakai? Jangan panik, kemungkinan ponsel Anda diproduksi di luar negeri sehingga terkena pemblokiran. Kenapa ponsel saya bisa diblokir? Padahal saya beli di luar negeri secara resmi loh.
Bagi yang berbelanja atau menerima barang kiriman berupa telepon seluler dan komputer genggam atau komputer tablet berbasis seluler di luar negeri, jangan lupa mendaftarkan IMEI perangkat selulernya kepada Bea Cukai pada saat kedatangan di bandara atau di kantor pos yang ada petugas Bea Cukai sebelum digunakan di dalam negeri. Kenapa harus didaftarkan? Pemerintah bermaksud melindungi masyarakat dari penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis, serta mengurangi dan mencegah alat perangkat yang berstatus ilegal dengan cara pembatasan akses atau pemblokiran perangkat elektronik berbasis seluler melalui IMEI atau nomor unik sebagai identifikasi yang dimiliki masing-masing perangkat. Bagaimana saya bisa mendaftarkan IMEI perangkat seluler saya? Anda dapat melakukan registrasi IMEI perangkat telekomunikasi Anda melalui formulir digital yang sudah disediakan pada laman situs www.beacukai.go.id atau melalui aplikasi mobile Bea Cukai yang dapat diunduh di aplikasi Store atau Google Play Store. Wah, pasti panjang dan ribet nih pengurusannya. Tenang, registrasinya mudah kok. Pendaftaran IMEI akan dilayani maksimal 60 hari setelah tanggal kedatangan Anda atau HP-nya. Silahkan isi formulir registrasi secara lengkap dan benar sesuai dengan dokumen pendukung. Setelah proses registrasi selesai, Anda akan mendapatkan QR Code sebagai bukti bahwa Anda sudah melakukan registrasi. Ternyata begitu saja ya? Langsung bisa dipakai dong ponsel saya sesudah registrasi. Eits, tunggu dulu. Setelah registrasi selesai, Anda tinggal datang ke kantor Bea Cukai yang ditunjuk sambil membawa QR Code dan menunjukkan bukti dokumen asli sesuai unggahan pada formulir registrasi Anda. Setelah dilakukan pemeriksaan, apabila semua data sudah selesai, kami akan menerbitkan kode billing yang nantinya harus Anda bayarkan. Setelah dilakukan pelunasan, sistem kami akan terhubung secara otomatis dengan sistem Kementerian Komunikasi dan Informatika yang nantinya akan membuka akses pemblokiran pada perangkat elektronik seluler Anda. Oh, begitu rupanya. Ya sudah, langsung saya urus saja agar ponsel saya kembali normal. Apabila ada pertanyaan lanjutan, silahkan hubungi kami di Oke, kembali lagi ke kami. Videonya keren banget, itu tentang registrasi IMEI. Kita lanjut ya. Nah, mungkin kalau teman-teman tadi belum begitu paham tentang registrasi IMEI alurnya, mungkin saya akan menanyakan nih Pak Sumarna. Bagaimana sih? Tadi kan IMEI itu barang yang diawasi Bea Cukai terkait registrasi IMEI ada dua ya Pak. Dari barang kiriman atau barang bawaan penumpang. Nah, kita fokus ke barang bawaan penumpang dulu nih. Nah, kalau barang bawaan penumpang tuh alur secara sederhananya gimana sih Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ya, baik Mas Hendri. Jadi secara garis besar untuk registrasi IMEI ini sebenarnya simpel ya Bapak Ibu. Masyarakat Indonesia harus paham bahwa proses registrasi ini sangat simpel. Pertama, penumpang itu harus mensubmit permohonan registrasi di sistem kita, di web kita, beacukai.go.id atau di aplikasi mobile Bea Cukai yang bisa di-download di App Store masing-masing gadgetnya untuk kemudian mendapatkan barcode. Jadi mengisi pendaftaran di aplikasi itu, kemudian konten yang diisikan diantaranya adalah nama penumpang, kemudian juga paspornya, flightnya nomor berapa, tanggal berapa, dan kemudian juga spesifikasi HKT-nya, barang handphonenya lah begitu, dan jangan lupa nomor IMEI-nya. Kemudian di situ juga harus mencantumkan alamat email karena nanti respon dari sistem ini adalah ke alamat email ke yang penumpang. Nah, kemudian dari situ kemudian akan mendapatkan barcode sebagai bukti dari dia telah mengajukan permohonan untuk registrasi. Nah, dengan barcode ini kemudian datang ke petugas bea cukai di terminal untuk menunjukkan barcode-nya pertama, yang kedua paspor, ya paspor dari luar negeri, kemudian juga bukti perjalanannya, baik itu tiket maupun boarding pass-nya, kemudian HKT-nya sendiri ditunjukkan. Plus untuk hari ini karena kebetulan masih masa pandemi dan Satgas masih mensyaratkan untuk terkait dengan keterangan karantina, maka bukti telah selesai karantina itu ditunjukkan ke petugas. Dari situ kemudian Bea Cukai akan melakukan penelitian, ya, penelitian terkait dengan dokumen pendukungnya, data-datanya, kebenaran pengisiannya, dan kemudian sekaligus untuk menetapkan tarif bea masuk
sama nilai pabeannya, dan kemudian juga menerbitkan billing. Nah, dari situ kemudian penumpang bisa melakukan pembayaran atas billing yang sudah di-create Bea Cukai. Pembayarannya bisa melalui mesin EDS yang kami siapkan di bandara ya, atau dengan mobil banking silahkan, dengan berbagai cara pembayaran yang sangat mudah sekarang. Dan kemudian setelah itu kemudian bukti bayarnya ditunjukkan ke kami, maka petugas Bea Cukai otomatis akan melakukan approve. Nah, approve itu pertanda bahwa proses registrasi selesai, dan Bea Cukai akan memberikan kepada penumpang bukti pembayaran, bukti pendaftaran registrasinya, ya, dan berikut dokumennya. Saya pikir itu simpel. Jadi nanti para penumpang tinggal datang ke stand petugas Bea Cukai di terminal. Gitu ya. Jadi secara teknis nanti penumpang itu mengisi kayak semacam form gitu ya Pak, form. antara website atau berbasis mobile aplikasi, Betul. diisi secara lengkap, lalu nanti akan keluar QR code. QR code. QR code itulah yang akan dibawa untuk ke ruang ya Pak, ke ruang petugas Bea Cukai yang ada di sana. Nah, untuk setelah mendapat QR code, verifikasi akan dilakukan verifikasi oleh petugas Bea Cukai di sana. Betul. Sesuai tidak datanya yang diberikan gitu Pak ya, Betul. dari HKT yang diberikan, lalu lakukan pembayaran. Pembayaran dapat bukti bayar, itulah yang menjadi dasar untuk registrasi email, dan otomatis kekirim ke Kemkominfo ya Pak. Nah. Betul. Tapi satu hal Mas, setelah itu penumpang usahakan untuk mengecek registrasinya melalui akun itu yang cek email itu. Jadi Bea Cukai Go ID cek email. Nah, itu nanti dia akan mendapatkan responnya itu, kalau nggak, pertama email sudah terkirim ke Kominfo, email belum terkirim ke Kominfo, atau email tidak ditemukan. Nah, itu nanti pada saat itu ketika kemudian status itu diketahui, langsung bisa dikomunikasikan dengan petugas. Baik. Nah, menyinggung itu lagi Pak, masalah yang tadi, itu ada nggak Pak standar waktu baru didaftarin apa langsung terdaftar gitu kan, atau mungkin tunggu waktu 1 hari, 1 jam, 2 jam gitu Pak, biasanya seperti apa? Dalam prosesnya registrasi itu sebenarnya butuh waktu yang sangat singkat, antara 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit, kemudian data itu akan sending ke pusat, ke Direktorat IKC, dan nanti secara periodikal 5 menit sekali itu akan send ke Kominfo. Jadi saya rasa proses registrasi ini tidak akan memakan waktu selama 30 menit mestinya ya. Seperti itu. Jadi kalau sudah lewat 30 menit ini ada indikasi ada something wrong gitu ya Pak ya. Nah, itu berarti gimana nih Pak tindak lanjutnya? Nah, kalau ternyata itu ada kendala dalam artian setelah registrasi dilalui, tahapan-tahapan telah dilakukan, maka kemudian ada kok belum aktif gitu kan Pak ya. Belum aktif, berarti ada kemungkinan-kemungkinannya. Pertama, memang pengisian datanya mungkin keliru, karena termasuk data yang harus diisi yang benar itu termasuk juga adalah yang terkait dengan HS atas barang itu, kan gitu kan. Dan juga data-data lainnya yang terkait itu dipastikan harus benar. Nah, kalau kemudian ternyata itu keliru, ada kemungkinan memang di sistem tidak bisa kami terima, ya, maka kemudian itu menimbulkan respon yang tadi tidak ditemukan sebagainya. Kalau itu kemudian terjadi, maka penumpang bisa langsung menghubungi live chat ya ke petugas Bea Cukai, live chat Bravo Bea Cukai Suta. Itu nanti kami akan respon secara langsung, atau mungkin dikirim ke alamat email Bea Cukai Soekarno-Hatta, Custom Go ID, nanti pun akan kami respon secara langsung. Artinya penyelesaiannya di Bea Cukai ya Pak? Ya, bukan langsung tato ke Pak Dimas, Pak saya nggak bisa daftar emailnya ini, enggak ya? Tetap masih Tapi gini, setelah tadi ke Bravo Bea Cukai, biasanya kalau misalnya memang sudah terinput dengan benar, atau dari sistemnya Bea Cukai sudah masuk ke Kominfo, biasanya memang ada beberapa yang kita langsung mengadu ke call center kami. Tapi memang nanti kami koordinasikan kembali dengan teman-teman di Bea Cukai juga, kalau memang itu ada masalah kita akan selesaikan, tapi kalau tidak ya mungkin nanti kita cari solusi yang lain. Tapi biasanya memang yang banyak terjadi itu kesalahan input data. Jadi karena teman-teman yang mau daftar itu mungkin excited dan euforianya sangat ini, karena itu ada 15 digit nomor ya, ada satu aja yang salah itu udah pasti nggak diterima di sistem, karena dianggapnya nomor emailnya nggak terdetek sebagai nomor email.
Kadang yang paling banyak kesalahan input data gitu. Artinya nanti akan diperiksa dulu ya, apakah perlu kasus ini ditindaklanjuti ke Kemkominfo atau cukup selesai di Direktorat IKC tadi Pak ya? Ada kondisi-kondisi di Direktorat Bea Cukai ternyata memang stepnya sudah dilalui dan semuanya sudah dilakukan. Kami akan bersurat ke Kominfo untuk penyelesaian. Gitu ya Pak ya? Betul. Dan itu sering udah cukup sering, nggak hanya dari Suta aja, dari hampir seluruh kantor pelayanan bea cukai. Jadi sobat lepas landas jangan khawatir kalau ada kendala-kendala. Sudah bayar nih Pak, udah registrasi IMEI, tapi masih nggak bisa. Sudah ada solusinya dan itu sudah hal yang lumrah ya Pak. Artinya sudah ada mekanismenya, jadi jangan takut. Pasti sudah terdaftar itunya. Dan kita punya norma waktu layan, jadi layan untuk yang kendala tadi satu kali 24 jam. 1 kali 24 jam selesai sejak berkas diterima benar dan lengkap ya Pak. Betul. Ya kalau masih ada yang kurang itu lain. Lain cerita. Ya jadi sejak berkas terima benar dan lengkap. Baik Pak, tadi ini ingat ya, ini baru pemasukan registrasi IMEI dari barang bawaan penumpang. Tapi saya mau singgung lagi nih Pak, tadi Pak Sumarna bilang ada pembebasan hak yang bisa diperoleh oleh penumpang sebesar 500 USD. Nah itu gimana tuh Pak? Bisa nggak kita manfaatkan hak itu? Jadi gini, prinsipnya memang setiap penumpang itu mendapatkan pembebasan pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor untuk nilai 500 US dollar ke bawah gitu kan. Artinya kalau misalkan seorang penumpang datang dari luar negeri, turun di Terminal Soekarno-Hatta membawa barang yang nilainya misalkan 1.500 lah begitu ya. 1.500 itu termasuk handphone dan barang yang lainnya. Maka atas barang itu dikurangkan dulu. Dikurangkan 500 dan baru kita akan hitung biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya itu dari selisihnya, dari 1.000-nya, 1.000 dolar itu yang kita kenakan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Itu sudah totally Mas, sudah totally. Nah, untuk teknisnya Pak, tadi kan sempat disinggung tuh kalau kita harus ke karantina dulu nih, harus ke karantina dulu. Nah, itu gimana? Apakah bisa langsung pembebasan dibayar di saat itu juga atau harus karantina dulu? Bagaimana Pak? Jadi begini, karena memang pemerintah dengan Satgas Covid ini kan memang membuat mekanisme untuk khusus untuk penumpang itu memang harus melalui tahapan karantina. Kenapa itu dilakukan? Agar supaya para petugas yang berada di bandara, di terminal itu tidak terkontaminasi langsung dari penumpang yang berada di luar negeri yang kita tidak tahu dia dalam kondisi seperti apa, apakah membawa virus apa dan sebagainya. Makanya kita Satgas Covid memang mengarahkan untuk penumpang itu harus dikarantina terlebih dahulu. Nah, terkait dengan registrasi IMEI ini, maka untuk penumpang yang ketika kami periksa barangnya terdapat barang-barang yang melebihi batasan pembebasan 500 tadi, maka kami akan langsung arahkan ke stand bea cukainya untuk langsung dikenakan pembiayaan dan sekaligus saat itu juga dikenakan dilakukan registrasi IMEI-nya. Ya, hanya untuk penumpang yang memang membawa barang melebihi batasan pembebasan. Tapi untuk penumpang yang memang dia hanya membawa handphonenya pun juga di bawah harga pembebasan dan dia tidak membawa barang lain, petugas langsung akan mengarahkan ke karantina. Nah, setelah karantina, kemudian dia perlu untuk melakukan registrasi IMEI, maka Bea Cukai Soekarno-Hatta memberikan waktu 3 hari, Mas, dari selesai karantina itu untuk melakukan registrasi IMEI dan masih mendapatkan pembebasan. Ya, tapi lebih dari 3 hari itu boleh dilakukan registrasi, tapi tidak mendapatkan pembebasan. Seperti itu. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa ada hak yang memang bisa ya Pak, 500 US dollar. Itu hak barang si penumpang ya Pak. Ya, tapi hanya batasan 3 hari ya Pak. 3 hari. Jadi bedakan nih teman-teman sobat lepas landas, ada 60 hari, ada 3 hari. Nah, kalau yang 3 hari untuk mendapat pembebasan. Kalau yang 60 hari untuk tetap bisa diregistrasi. Untuk tetap bisa diregistrasi. Ya, tanpa mendapatkan pembebasan. Jadi ada 2 waktu ya. Nah, lagi nih Pak, terkait 3 hari itu sempat di lapangan itu ada 3 hari itu sejak apa setelah? Nah, ini perlu ini nih Pak, klarifikasi nih. Kadang-kadang udah lewat nih gitu kan. Jadi kalau membaca di Perdirjennya, Perdirjen 5 tahun 2020, kalimatnya jelas itu adalah sejak sebenarnya. Ya, sejak itu berarti ya memang mulai saat itu hari di mana hari itu sudah dimulai hitungan 3 harinya gitu.
Tapi dalam prakteknya selama ini petugas karantina itu memberikan surat keterangan bebas karantina itu biasanya malam, Mas. Jadi misalkan ini hari apa ini? Ini hari Rebo ya. Rebo malam diberikan surat pembebasan, bebas karantina gitu kan, selesai karantina. Nah, karena memberikan suratnya itu malam, biasanya kami tambah spare 1 hari. Jadi tetap 3 hari setelah akhirnya. Jadi ada kebijakan ya Pak? Ada kebijakan. Iya. Kebijakan dari Bea Cukai Soekarno-Hatta, baik. Iya, betul. Nah, terkait pembebasan ini Pak, bisa nggak sih diwakilin? Nah, atau harus orangnya, misalkan dia bos gitu kan, direktur, masa saya balik lagi ke terminal buat ngurusin pembebasan HP, cukup suruh sopir saya aja deh, gitu kan? Gimana Pak, apakah bisa? Pada prinsipnya saya tidak menyarankan. Tapi kes ini memang selalu saja terjadi ya. Tapi kan bagaimana negara tetap harus memberikan solusi kan, nggak boleh negara itu nggak memberikan solusi. Nah konteksnya kalau terkait dengan ini, bolehlah diwakilkan dengan catatan ya, yang bersangkutan, yang menguruskan tadi harus mendapatkan surat kuasa dari penumpang yang melakukan perjalanan. Kemudian berkas yang harus ditunjukkan ke kami adalah boarding pass dari orang penumpang yang melakukan perjalanan luar negeri tadi. Bukti perjalanan berupa tiket dan boarding pass atas nama orang tadi, identitas juga ya, dan HKT-nya yang akan diregistrasikan, dan juga surat kuasa. Jadi surat kuasa itu mewakili untuk orang yang memang tidak bisa hadir di terminal, dan itu kami layani saat ini. Baik Pak, jadi cukup jelas ya, bisa diwakilkan tapi sangat tidak dianjurkan. Nah, terkait ini Pak, batasan maksimal. Nah ini perlu saya singgung juga nih. Ada nggak dia bawa, mungkin ada batasan, misalnya bawa 1 koli 100 handphone kan, bisa nggak didaftarin semua? Atau mungkin ada batasan tertentu? Kalau di aturan kita memang baik di Presiden maupun di SE-nya memang hanya dibatasi, yaitu 1 orang penumpang itu 2 pieces. Selebihnya kami nggak akan melakukan registrasi. Artinya jika bawa 3, 2 didaftarkan, 1 ya sudah. Kita registrasi. Wassalam ya Pak. Wassalam. Nah coba dari Pak Dimas gimana nih Pak? Ada tanggapan nggak Pak? Dari kami sama di aturan masuk barang itu maksimal 2. Ya di kami mengikut karena disebutkan sebelumnya bahwa di Kominfo tidak menerima registrasi apalagi dari orang-orang gitu. Ya, kami menerima registrasi itu dari instansi-instansi lain di luar yang ini, tapi untuk orang, untuk masyarakat, jalan satu-satunya registrasi hanya lewat Bea Cukai, karena lewat yang lain juga nggak bisa. Kemenperin pun mereka untuk produsen dan importir, sementara kalau untuk orang langsung adanya hanya di Bea Cukai itu. Oke, jadi sebuah lepas landas harus cukup rela ya, kalau misalkan ada bawa, paling nggak setelah acara ini jangan bawa banyak-banyak, 2 aja cukup. Nanti kalau 3, 1 nggak bisa dipakai, harus baik keluar negeri lagi terus masukin lagi gitu. Baik Pak, ini sudah cukup banyak tentang pembahasan tentang barang penumpang. Saya akan menyinggung lagi tentang tadi Pak, barang kiriman. Jadi kan sobat lepas landas ada 2 alur untuk Bea Cukai pemasukan barang terkait IMEI ini, barang bawaan penumpang dan barang kiriman, hanya 2 itu. Nah untuk barang kiriman itu bagaimana Pak alurnya Pak? Baik. Agak berbeda ya antara mekanisme registrasi barang kiriman, karena memang kalau terkait barang kiriman itu memang tanggung jawab terkait dengan barang itu melekat di PJT-nya Mas, di perusahaan jasa titipannya atau posnya lah begitu. Oleh karena itu proses registrasi itu dilakukan oleh PJT-nya ya. PJT melakukan input data ke sistem kami, dan dengan proses yang kurang lebih sama dengan kami jelaskan di depan, kemudian Bea Cukai memvalidasi dan sebagainya, dan terakhir Bea Cukai approve ya. Ketika approve itu dilakukan ya sudah sama, data sending ke sistem IT kami di pusat, dan akan secara periodikal 5 menit sekali akan terkirim ke Kominfo. Jadi prosesnya lebih simpel karena memang pemilik barang itu tidak melakukan registrasi sendiri, tapi diwakili oleh PJT-nya. Seperti itu Mas. Jadi bisa diambil kesimpulan nih, agak berbeda ya. Kalau registrasi via barang bawaan penumpang, ini teman-teman daftarkan sendiri ya Pak ya, mobile atau web. Betul. Tapi kalau barang kiriman, dia akan didaftarkan oleh modul PPJK atau PJT ya Pak, jasa kiriman. Ya. Jadi
yang mendaftarkan adalah si PJT. Nah, kalau kasusnya ada kan tidak sedikit ya Pak, wah email saya nggak bisa dipakai, bahkan HP-nya udah di saya nih, Pak saya nggak bisa dipakai, kemarin baru beli dari toko online gitu kan, dari luar negeri, tapi nggak bisa nih. Itu gimana Pak? Ini juga sering terjadi Mas Gandri ya, dan pemilik handphone pada akhirnya juga menyampaikan komplain ke kami. Saya menyarankan karena memang urusan komunikasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk terkait barang kiriman itu antara Bea Cukai dengan PJT, sehingga nanti kalaupun ada masalah terkait dengan HKT ini di tangannya pembeli, di tangannya pemilik yang sudah diterima, maka komunikasi mereka harus ke PJT-nya. Kami akan lacak di mana letak kesalahannya, dan biasanya kesalahan yang banyak yang terjadi itu adalah kesalahan input terkait dengan HS hanya. HS itu kan memang handphone itu kan hanya ada 2 HS, Pak. Ada 2 HS. Jadi hanya 8517.12.000 itu untuk yang handphone seluler, telepon seluler. Dan untuk yang komputer genggam dan komputer tablet itu adalah 84713090. Jadi hanya ada dua HS, harmonic system, kode HS-nya. Nah, kalau kemudian di sistem itu yang diinput di luar kode itu, HS itu, maka otomatis dia akan jalur hijau, Mas. Jalur hijau itu maknanya Bea Cukai tidak melakukan pengecekan secara fisik, dan otomatis Bea Cukai tidak akan meregistrasi. Kalau kemudian nggak di-track fisik, nggak diregistrasi, otomatis barang udah langsung keluar dan sampailah di tangan penerima. Nah itu yang masalah, satu masalah, dan itu yang terjadi sehingga kalaupun itu terjadi nggak masalah, itu tetap masih bisa dikomunikasikan dengan PJT. Kami akan cek di sistem kami apakah dia sudah membayar dulu atas pungutan biaya masuk dan pajak dalam barang impornya, dan kemudian kalau itu terjadi kesalahan dalam input HS maka kita akan input ulang lah begitu, dan kemudian ini bisa nanti kami registrasi ulang seperti itu. Tapi tidak semata-mata HS-nya salah dijadikan modus ya Pak, artinya bisa ada dari situ. Betul. Ya udah saya lain aja deh. Ya. Kita akan tahu apakah itu modus atau tidak karena kita akan melakukan pengecekan datanya. Ya. Makasih Pak. Ini saya sudah dapat 2 pertanyaan, mohon izin Pak. Kembali ke pertanyaan tentang yang registrasi email. Karena memang kira-kira kalau barang kiriman ini sudah PJT lah yang tanggung jawab, istilahnya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau barang bawaan penumpang, ini ada pertanyaan Pak dari Queen Zella. Tadi PPN dan PPH di awal disebutkan PPN 10%, PPH 10% pemilik NPWP. Sedangkan PPH 20% untuk non MPWP. Nah, sedangkan saya cek di web disebutkan tadi bahwa PPH 7,5% dan PPH 15%. Manakah yang valid Pak infonya Pak? Ketentuan tentang PPH ini memang ada PMK yang mengatur tersendiri, dan khusus untuk barang yang terkait dengan barang bawaan penumpang maka PPH-nya adalah 10 atau 20. Hanya ada 2 alternatif itu. Jadi 10 untuk barang yang dibawa oleh penumpang yang memiliki NPWP, 20 untuk yang tidak memiliki NPWP. Sementara memang aturan PPH itu bisa bermacam-macam, PMK-nya mengatur sesuai dengan komoditas masing-masing. Jadi yang valid 10 dan 20 ya? 10 dan 20, ya. Buat Queen Zella mungkin bisa menjawab ya, ini pertanyaannya 10 dan 20%. Lalu pertanyaan kedua Pak, mohon izin dari Anissa Della yaitu input email kalau ada tanda miringnya gimana ya? Soalnya nggak ada pilihan tanda miring di aplikasi inputnya. Nah mungkin ini teknis sekali ya Pak. Teknis sekali ya, nanti coba komunikasikan dengan melalui live chatnya ya, Mbak atau siapa tadi? Mbak ya? Mbak Anissa Della, jadi nanti silahkan, ini teknis sekali, jadi nanti silahkan komunikasikan dengan petugas kami melalui live chat Bea Cukai Soekarno-Hatta, Bravo Bea Cukai, nanti akan langsung direspon dan di guidance secara langsung. Atau bisa juga kalau memang ini barang bawaan penumpang bisa langsung di-guide sama petugas yang di terminal ya Pak? Bisa, betul. Nah, jadi bawa aja HP-nya, Pak ini belum terregistrasi, mohon ininya acaranya gimana, bisa banget. Baik, kita lanjut Pak, ini yang tadi pertanyaan dari Sobat Lepas Landas. Ini yang barang kiriman baru 1 nih Pak yang kita bahas nih. Mungkin saya akan coba gali lebih dalam lagi. Jadi pada intinya kalau ada kendala barang kiriman untuk registrasi email, yang menjadi tanggung jawab adalah si PJT ya Pak. Siap. Jadi teman-teman Sobat Lepas Landas bisa menghubungi PJT-nya dulu. Dalam hal ini nanti Bea Cukai akan berkoordinasi ya dengan PJT-nya tersebut. Ya, betul.
Nah terus Pak, kalau misalkan tadi ternyata belum aktif juga, berarti mekanismenya gimana Pak? Apa langsung PJT aja atau dia kan kadang-kadang suka dioper-oper tuh Pak? Kadang-kadang kita nggak sedikit juga yang tahu-tahu datang, saya dari PJT disuruh ke Bea Cukai gitu Pak. Nah itu apakah kita nggak menerima atau ada solusi alternatif lain Pak? Tetap kita akan layani, makanya kami tadi sampaikan bahwa apabila terjadi kendala dalam registrasi IMEI, maka janji layan kami 1 kali 24 jam. Artinya memang Bea Cukai ambil alih betul untuk barang-barang yang terkait dengan registrasi IMEI ini. Tentunya Bea Cukai koordinasi dengan PJT-nya. Nah, kami akan lihat datanya. Seperti apa letak kesalahannya, dan kemudian dari situlah kita akan memulai untuk memberikan edukasi ke para pemilik HKT-nya. Artinya akan dianalisa dulu ya Pak, di mana betul, letak permasalahannya. Karena tidak ya sedikit juga yang barang yang tahu jalur hijau langsung keluar seperti itu. Dari Pak Dimas mungkin Pak ada tanggapan tentang barang kiriman atau ini Pak? Ada beberapa juga di call center kami mengeluhkan terkait itu tadi yang HS code-nya salah Pak. Jadi memang setelah diterima kami coba follow up untuk datangi PJT-nya atau tanya kembali ke PJT-nya, karena memang kalau barang kiriman itu memang urusannya sama PJT, nanti PJT yang berurusan dengan Bea Cukai. Jadi kalau ada komplain ke kami seperti belum nyala atau segala macam, kita cek dulu, ternyata kalau yang kemarin karena barang kiriman kita cek ternyata HS code-nya bukan HS code handphone, akhirnya coba ke PJT-nya lagi, akhirnya mungkin mereka sudah solve dengan PJT-nya, karena mekanismenya seperti yang tadi disampaikan Pak Sumarna. Kita juga menerima komplainan, tapi kita analisa dulu, kemudian kita kembalikan ke ini. Baik, makasih Pak Dimas. Jadi saya harap mudah-mudahan rekan-rekan PJT juga ada yang nonton ya. Jadi ada tanggung jawab ketika rekan-rekan PJT ini menerima pesanan atau barang kiriman dari terkait handphone ya Pak. Harus jelas di state HS-nya, jangan sampai salah, ada 2 HS ya Pak. Betul. Dan juga dijelaskan bahwa itu adalah handphone agar handphone atau HKT agar terhindar dari permasalahan ini. Nah, semakin hangat Pak pembicaraan kita. Masih ada 1 sesi lagi. Sebelumnya teman-teman Bea Cukai Soekarno-Hatta telah meliput Pak tentang video testimoni tentang registrasi IMEI ini. Mungkin kita bisa saksikan dulu. Lihat teman-teman katanya suruh daftar IMEI, kalau nggak didaftar nggak bisa nyala HP-nya. Itu. Menurut saya sih mudah ya. Sebelum masuk ke Indonesia kan harus daftar Bea Cukai dulu. Ya. Menurut saya sih mudah. Saya tahunya sih dari Google, YouTube gitu aja. Dari YouTube, Bu? Dari YouTube ya? Iya. Dari sosial media gitu. Iya, lihat teman-teman katanya suruh daftar IMEI, kalau nggak didaftar nggak bisa nyala HP-nya. Itu. Menurut saya sih mudah ya. Sebelum masuk ke Indonesia kan harus daftar Bea Cukai dulu. Ya. Menurut saya sih mudah. Nggak sulit. Cuman tadi dimintain boarding pass tapi lupa nggak dibawa di mobil. Udah surat PCS sama paspor aja udah. Gampang banget, gampang, iya. Iya, cepat dan mudah, ramah juga. Selama saya ngerasain ini di dalam sangat cepat sekali, Pak. Iya. Kalau sesuai dengan ketentuan gitu, Pak. Sangat jelas, kasih informasi pun sangat jelas. Oh, puas banget? Ya sangat senang lah. Sangat puas, merasa puas. Puas banget. Tadinya takut tapi ternyata mudah lah. Kalau bisa nggak usah datang ke sini lah, cuma daftar di digital terus bisa gitu. Ya kedepannya kalau boleh ya kita orang sudah datang langsung scan lah macam itu. Ya semua kedepannya lebih bagus lagi dan semua tertib lah, harus daftar IMEI. Oke, video testimoni tentang registrasi IMEI. Keren-keren ya, dan pastinya mudah. Apa yang disampaikan tadi Pak Sumarna benar, itu tidak sulit dan itu mudah. Kita lanjut ke topik masih berkaitan tentang IMEI. Nah ini mungkin saya akan di sesi ini akan lebih banyak menggali ke
Pak Dimas nih. Tadi kan sesi 2 teknis sekali di Pak Sumarna, mungkin dari sisi Kominfo seperti apa sih? Ini ada pertanyaan Pak dari Ibu Dian, bukan Dian yang di video tadi ya, beda kayaknya ya. Ini untuk Kominfo. Saya beli barang dari marketplace, di awal ada sinyal, namun beberapa bulan sinyalnya hilang. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana perlindungan terhadap konsumen? Padahal saya beli barang secara benar dan sinyal transaksinya juga ada. Lalu ini cukup panjang Pak pertanyaannya. Apakah tidak ada wacana atau opsi daftar online? Nah ini terkait kayaknya dia komplain Pak. Ini soalnya balik dari Wisma Atlet ke Suta itu lumayan banget. Nah itu Pak, dia mungkin udah di karantina, ternyata dapat kendala seperti itu. Atau ada, ini mungkin Bea Cukai Pak dari sisi Bea Cukai, atau boleh usul apakah bisa ada loket pendaftaran terdekat? Mungkin satu-satu dulu ya Pak, ini karena satu pertanyaan ini bisa banyak banget ini. Terkait itu Pak, perlindungan apakah yang harus saya lakukan terkait dia beli barang dari marketplace, sinyalnya nggak ada. Oke. Sudah ada beberapa juga terjadi seperti itu, bahwa beli marketplace kemudian sudah terpakai berapa bulan tiba-tiba sinyalnya mati. Coba di call center kami ke 159 supaya kami bisa telusuri ini matinya kenapa. Kalau bisa jadi matinya antara dari SIM cardnya atau dari handphonenya sendiri, atau kalau memang emailnya tiba-tiba tidak terdaftar, kita bisa coba cari tahu kenapa kok tadinya nyala sekarang tidak terdaftar. Kemungkinan itu bisa terjadi, tapi silakan ke call center kami, nanti coba kami telusuri. Nah itu juga salah satu supaya teman-teman masyarakat nih kalau beli di marketplace pun juga coba dilihat benar-benar, takutnya yaitu namanya sekarang orang usaha penipuan banyak, dibilang bisa nyala dalam beberapa bulan mati. Itu kemungkinan itu bisa terjadi dan ada beberapa laporan ke kami. Nah mungkin kalau yang Wisma Atlet itu beda case ya. Kalau yang ini memang dia beli di marketplace kemudian sudah nyala kemudian berapa bulan mati. Coba ke call centernya Kominfo 159, kita telusuri nanti emailnya kenapa dia bisa mati gitu. Atau bisa juga mungkin di website ya Pak yang cek email itu ya. Apa kita bisa ngecek? Tadi juga saya mau nambahin yang kalau teman-teman yang melalui barang kiriman dan barang bawaan, kemudian mereka cek kok di email.kemenperin.go.id nggak ada gitu. Memang data itu belum kita gabungkan. Jadi kalau misalnya memang bawanya dari barang bawaan sendiri dari luar negeri dan barang kiriman, itu kalau cek emailnya dicek emailnya Bea Cukai. Kalau yang dicek email kemenperin.go.id itu memang di situ data-datanya untuk yang beli di Indonesia dari import dan produsen. Tapi data itu belum kita gabungkan semua. Jadi memang dalam bertahap nanti data yang dari Bea Cukai dan data yang dari Kemenperin akan kita gabungkan supaya pada saat masyarakat mau cek itu bisa semua data terkumpul. Artinya jadi kalau yang dari bawaan dan kiriman ceknya di websitenya Bea Cukai aja. Baik, jadi artinya kalau memang secara nyata-nyata teman Sobat Lapas Landas ini beli dari luar negeri, bisa cek di website yang Bea Cukai itu ya Pak? Ya. Tapi secara umum bisa cek di website Kemenperin? Ya, kalau belinya di Indonesia ceknya di webnya Kemenperin. Nah ini juga nanti bisa kaitannya juga nih ke topik pembahasan Parade Talk Show yang penipuan Bea Cukai. Nah bisa juga jadi modus nih Pak ya, hal-hal seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bukan korbannya ya, mudah-mudahan memang murni kesalahan dari ini aja, resmi artinya. Lalu kalau yang daftar online itu Pak, tadi yang masalah usul, apakah ada wacana untuk daftar online biar intinya nggak usah ke Soekarno-Hatta Pak? Mungkin di Wisma Atlet mau diadakan loket seperti itu. Budian ini ya? Iya, masih sama Pak. Budian, jadi gini, pertama memang kita semua berharap ya mudah-mudahan pandemi ini segera selesai dan kita tidak lagi akan kalau konteksnya ini mengalami kesulitan dalam kaitannya dengan registrasi, mudah-mudahan ke depan kita sudah tidak lagi menemui itu. Tapi selama masih pandemi dan Satgas Covid masih mengarahkan untuk semua penumpang harus dikarantina terlebih dahulu, proses registrasi ini mau nggak mau seperti ini. Kenapa kok tidak bisa dekatkan ke lokasi karantina? Mungkin pertanyaan begitu.
Karena kegiatan registrasi IMEI ini satu hal dan juga terkait dengan pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Kegiatan itu, ini teman-teman harus tahu juga ya, bahwa kegiatan kepabeanan yang terkait dengan pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor itu memang harus dilakukan di suatu area yang kita sebut sebagai kawasan pabean. Kawasan pabean itu ada di seputar tempat di bandara atau pelabuhan laut lah begitu, di mana barang itu datang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Kita tidak membuat area kawasan pabean di tempat lain. Dan yang kedua juga pertimbangan kita adalah terkait dengan jaringan, Mas. Jadi memang untuk registrasi ini memang dibutuhkan jaringan yang cukup kuat gitu ya, untuk kemudian proses ini kemudian tidak ada kendala dan gangguan. Sehingga dua hal itu menjadikan kita tetap melakukan registrasi ini di terminal kedatangan. Dan ditambah lagi memang kenapa kok tidak bisa online, kan tanya gitu kemudian. Jadi proses registrasi IMEI ini petugas bea cukai harus melihat fisik handphone, fisik HKT-nya yang didaftarkan. Kenapa kok harus fisik? Karena dengan lihat fisik ini kita tahu petugas bea cukai itu melakukan penilaian. Ini handphone apa sih? Kalau online nanti bisa jadi iPhone 13 didaftarkan Samsung apa, begitu kan begitu. Kan memungkinkan. Sehingga nanti meleset di dalam kaitannya dengan pembeaannya, pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Sehingga melihat fisik itu harus dilakukan. Sehingga dengan pertimbangan yang tiga hal tadi, maka proses registrasi IMEI ini masih harus dilakukan di terminal. Saya pikir begitu. Artinya bisa diambil kesimpulan perlunya verifikasi petugas ya Pak? Ya, verifikasi petugas yang tidak memungkinkan untuk dilakukan di luar sana, dan ada juga aturan memang harus dilakukan di kawasan pabean ya Pak, ya, seperti itu. Dan perlu digarisbawahi mungkin ini yang dimaksud dengan budian adalah terkait untuk mendapatkan pembebasan ya Pak, 500 USD. Tapi kalau misalkan 60 hari untuk registrasi IMEI tanpa mendapatkan pembebasan, sebenarnya bisa saja ya Pak, nggak mesti ke Soekarno-Hatta ya Pak. Iya. Dalam hal mungkin sudah pulang kampung, mungkin bukan di Jakarta, mungkin ke daerah Jogja. Oh iya, silakan. Jadi nanti penumpang yang tiba di Terminal Soekarno-Hatta dan tidak sempat meregistrasi IMEI-nya di Terminal Kedatangan Soekarno-Hatta, maka aturan membolehkan bahwa dia bisa registrasi IMEI-nya di kantor bea cukai terdekat di kampung halaman mereka. Tapi mohon maaf, dia tidak mendapatkan pembebasan yang $500 itu. Ya, jadi ada dua hal berbeda untuk mendapat pembebasan atau memang semata-mata hanya untuk meregistrasi IMEI ya Pak. Ini perlu digarisbawahi. Ya. Nah terus selanjutnya Pak, ini sama Pak, masih budian juga nih. Jadi pertanyaan berondong ada 4 Pak. Beberapa case ada yang statusnya sukses terdaftar di bea cukai, namun ternyata lebih dari 2 hari belum diterima Kominfo. Data IMEI belum dikirim ke Kominfo. Nah, apa yang harus saya lakukan mungkin dari Kominfo? Pak Dimas. Jadi kalau itu mungkin selalu lewat dari 2 hari, mungkin nanti bisa cek langsung ke Bravo Bea Cukai. Nanti kalau memang di sana ternyata sudah terkirim, nanti baru dari Bea Cukai biasanya koordinasi ke kami, internal dari Bea Cukai koordinasi ke kami. Ataupun kalau masih mau call ke call center kami 159 juga bisa, nanti mengadu ke sana, nanti kita koordinasikan dengan teman-teman bea cukai. Biasanya memang ada beberapa tadi seperti saya sampaikan, ada kesalahan input data atau kesalahan ketik nomor, akhirnya si permohonan itu ditolak secara otomatis oleh sistem. Gitu. Artinya mengedukasi juga nih untuk teman-teman yang mungkin ada kendala seperti ini. Make sure juga jangan-jangan nomor IMEI-nya keliru ya Pak. Ya, nah kadang-kadang mungkin nomor IMEI-nya salah. 5 sama 6 itu kan sebelahan. Nah bisa ternyata nggak kekirim, udah komplain, udah marah-marah. Ternyata saya salah input Pak. Wah kan. Tapi kita bisa mengakomodir ya Pak ya, seperti itu tetap ya. Jadi Mas memang ini beberapa sering kejadian seperti ini, dan bea cukai akan mendata seluruh case-case yang ada, dan secara periodik kita akan bersurat ke Kominfo, dan konfirmasi dari Pak Dimas tadi akan langsung dieksekusi. Jadi nggak ada masalah. Ya. Jadi yaitu kembali lagi, kalau registrasi IMEI via barang penumpang ini memang
intinya kesadarannya ada di masing-masing penumpang ya Pak. Meskipun ada verifikasi juga di Bea Cukai. Tapi kalau barang kiriman sudah nyata-nyatanya ada di PJT ya Pak. Itu tanggung jawabnya. Baik, ini satu pertanyaan lagi dari Bu Dian masih, yaitu nah, untuk HP yang dual IMEI tapi ternyata baru terdaftar satu IMEI Pak. Bagaimana cara perubahan datanya? Apakah bisa ditambahkan? Teknis juga nih Pak. Ya, jadi memang mestinya satu QR code itu adalah maksimal 2 IMEI, ya maksimal 2 IMEI. Tapi ada kalanya penumpang itu lupa untuk meregistrasi yang satunya, gitu kan. Nah, kalau ini terjadi, maka nanti kita akan minta mereka kirim respon ulang, dan kemudian kami akan validasi datanya, dan kita akan proses untuk kemudian dia sampai bisa aktif. Ya, bisa, itu nggak ada masalah. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Bu Dian, tapi beda nih Pak Dian ya, Dian Fatriah. Mohon maaf. Bagaimana jika HP yang saya beli di luar negeri sebelum tanggal 20 September 2020 Pak? Dan sampai saat ini masih menggunakan SIM card Indonesia. Apakah perlu mendaftarkan IMEI? Nggak perlu. Tidak perlu. Singkat, padat, udah jelas. Masuk di yang terikut sebelum peraturan itu. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Rahmat Dhani. Kalau daftar di kantor Bea Cukai lain selain Soekarno-Hatta katanya nggak bisa ya? Gimana tuh aturannya kalau udah terlanjur balik kampung? Sepertinya tadi udah dijawab ya Pak. Mungkin case-nya dia turun di terminalnya di Juanda mungkin. Artinya gini, setiap kantor Bea Cukai yang di situ ada terminal kedatangan internasional, maka petugas Bea Cukai melayani registrasi IMEI. Kita aja Mas prinsipnya. Intinya tergantung dari mana teman-teman sobat lepas landas datang ya. Kalau dari Soekarno-Hatta ya Soekarno-Hatta, kalau dari Juanda ya Juanda, seperti itu. Tapi dalam hal memang teman-teman sudah telanjur kembali ke kampung, lupa nih belum registrasi, ya monggo silakan di kantor Bea Cukai yang terdekat. Misalkan kampungnya ada di Kediri, berarti ada Bea Cukai Kediri seperti itu ya Pak. Cuman untuk pembebasannya itu yang tidak bisa dilakukan ya Pak, 500 USD. Nah, seperti itu. Cukup jelas ya teman-teman sobat lepas landas. Lalu ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Ludit Abbas. Saya mau tanya untuk Kominfo nih Pak, untuk narasumber Kominfo udah spesifik. Jika saya beli ponsel dalam negeri tapi masih diblokir, apakah saya bisa regis ke Kominfo langsung Pak? Nah. Oh, kalau beli ponsel dalam negeri terus harus belum terdaftar. Artinya kembaliin ke yang kejual aja, karena memang kalau produksi dalam negeri itu seharusnya sudah terdaftar. Nggak ada kata mereka tidak terdaftar, karena itu sudah prosedurnya setelah terdaftar baru boleh dijual. Jadi pertanyaan itu dapat dari mana? Dapat dari mana? Kembaliin aja ke yang jual gitu, ke yang jual kalau misalnya. Jangan-jangan yang nanya nih yang jual nih mungkin. Enggak ya Pak Lut, harus bercanda ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita di Kominfo tidak menerima registrasi sama sekali apapun. Gitu. Baik, semakin seru pembahasannya. Selanjutnya Pak, ada dari Ibu Laili Esna. Ingin bertanya, misalnya saya titip beli HP dari teman yang kuliah di luar negeri dan pajak IMEI-nya belum didaftarkan. Apakah bisa saya sendiri yang mengurus pajak dan IMEI-nya? Ketentuan yang mengatur terkait dengan barang penumpang mengikat di penumpangnya, ya. Tapi kalau case-nya seperti tadi, bisa dilakukan dengan surat kuasa, ya. Jadi yang kita layani adalah penumpangnya. Bahwa kemudian proses registrasi itu kemudian terhadap handphone yang dimiliki oleh orang lain, ya proses registrasinya itu dilakukan oleh penumpangnya pada saat kedatangan gitu aja. Tapi dia dalam kondisi tertentu seperti tadi saya jelaskan di awal, apakah memungkinkan untuk diwakilkan? Memungkinkan sepanjang dokumen persyaratan yang tadi saya sampaikan itu dipenuhi, ya. Seperti itu. Artinya dokumennya dokumen teman yang dititipkan ya Pak? Bukan, jadi yang melakukan perjalanan. Iya, yang melakukan perjalanan. Misalnya si A dinitip ke si A, berarti kan paspornya, boarding pass-nya si A. Betul. Misalkan penumpang ini sudah telanjur sampai kampungnya. Nah, pemilik barangnya kan orang lain. Penumpang sudah nggak mau lagi kembali ke terminal kan? Nah, makanya dia harus ada itu tadi, dokumen-dokumen perjalanannya harus disampaikan ke kami. Berikut juga surat kuasanya tadi dan akan kami proses seperti itu. Artinya diakomodir ya Pak. Ini saya nambahin dikit Mas. Siapa Mas? Jadi kalau misalnya nanti ada teman dari luar negeri atau dikasih sama orang handphone gitu,
kita tanya balik dulu, ini handphonenya sudah didaftarin belum, emailnya atau belum. Jadi sayang kan udah dikasih handphone baru itu, tapi belum didaftarin kan akhirnya nggak bisa dipakai karena kan nantinya yang ditakutkan satu batas waktu pendaftaran itu kalau udah lewat dari 2 bulan kan sayang kan handphone itu. Jadi kalau misalnya sekarang ada dikasih hadiah handphone atau oleh-olehin handphone, pastiin dulu ini udah diregistrasi atau belum. Penting itu Pak, penting itu Pak. Karena kan banyak salah satu di masyarakat kita kan oleh-oleh tuh salah satunya oleh-oleh handphone dan segala macam. Dan nggak tahu aturannya ternyata registrasi ini iya, kan gitu kan. Misalnya ulang tahun dikasih handphone gitu, pastiin dulu handphone beli di mana. Kalau beli Indonesia ya udah aman, tapi kalau belinya di luar negeri pastiin itu udah didaftarkan. Karena yang bisa daftarin tadi seperti Pak Sumarno bilang, yang bisa daftarin adalah yang melakukan perjalanan dan itu ada batas waktu 60 hari. Itu yang bisa. Iya, ini konteksnya barang buat penumpang ya Pak. Sebenarnya bisa aja beli handphone dari barang kiriman kan malah bisa, lebih. Sama. Jadi nggak beli handphone di luar negeri nggak harus dari Just Tip ya Mas. Teman-teman sobat lepas landas bisa juga dari barang kiriman langsung beli. Artinya bukan hanya dari titip teman ya istilahnya seperti itu. Selanjutnya Pak, nah ini teknis sih Pak, agak teknis. Dari Pak DH Umar. Saya ingin menanyakan mengenai registrasi IMEI. Saya beli HP di luar negeri dengan harga diskon Pak. Apakah harga juga yang saya cantumkan dalam registrasi adalah harga pembelian tersebut? Pada prinsipnya harga yang kita gunakan untuk perhitungan biaya masuk adalah harga dari handphone. Jadi diskon atau apapun namanya itu tidak menjadi bagian sebagai pengurang. Jadi handphone itu harga handphonenya apa ya berapa, ya itulah yang kita jadikan dasar untuk perhitungan pajaknya. Gitu. Ya, mungkin tertera di invoice ya, tergantung yang tertera di invoice ya Pak. Kalau invoice kan sangat bisa untuk dikondisikan, kan gitu kan. Tapi kami punya data pembanding ya, kami bisa mencari data pembanding Pak Dimas. Dari website apa dan sebagainya, sangat mudah untuk kemudian kami mengetahui bahwa iPhone 13 itu harganya sekian kok. Tapi kalau dengan alasan diskon dan sebagainya kemudian bisa dipotong 50%, itu saya rasa kita tidak jadikan diskon itu sebagai pengurang dari nilai itu untuk pengenaan dasar biaya masuknya. Ya, cukup jelas ya. Jadi Bea Cukai punya database. Jadi kalau mau ya silakan ya, ada invoice-nya, tetap nanti dilihat apakah wajar atau tidak ya Pak harganya. Betul. Kalau dalam hal ini sangat tidak wajar ya, tentunya petugas juga akan meng-cross check ya Pak, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu ini Ibu atau Bapak ya? Dari Pak Tokces Drakel, mungkin dari luar negeri nih Pak. Berapa lama proses aktivasi dari Kominfo setelah sudah scan barcode email? Tadi sudah dijawab ya Pak. Oke. Mungkin Pak Dimas bisa menambahkan. Ya, jadi gini, setelah dari Bea Cukai bandara kemudian dikirim ke Bea Cukai pusat, sebenarnya di kami tidak ada proses verifikasi dan lain-lain. Jadi setelah dikirim oleh pusat itu otomatis langsung masuk ke sistem dan langsung terproses. Jadi kalau di kami memang tidak, jadi sehingga tidak ada waktu tambahan nih setelah dari Bea Cukai dan dari Bea Cukai pusat dikirim ke sistem yang ada di kami, itu tidak ada waktu tambahan sehingga tidak ada hambatan-hambatan selama tadi data yang dikirimkan semuanya sudah benar. Ya lanjut ya Pak, ini masih berkaitan juga pertanyaan dari Ibu Elizabeth ke Kominfo juga Pak. Data email telah berhasil dikirim saat pendaftaran. Apakah ini artinya perangkat saya sudah dapat digunakan? Apabila ternyata sinyal saya masih belum muncul padahal statusnya sudah berhasil, apakah yang harus saya lakukan? Ya tadi seperti tadi yang saya jawab, cross check dulu ke Bravo Bea Cukai. Kalau misalnya memang di sana sudah terkirim dengan benar, bisa ke call center kami, cek juga di kami, nanti kami telusuri sudah sampai mana di prosesnya. Artinya dicek dulu di website itu ya Pak, ada 2 website yang Bravo Bea Cukai dan Kemenbrin. Website Bea Cukai saja. Bea Cukai saja. Kalau website Bea Cukai tidak ada, ke call center 159. Oke, jelas ya Bu Elizabeth. Lalu pertanyaan nomor selanjutnya dari, nah ini agak panjang nih Pak pertanyaannya. Nah ini mungkin saya skip dulu Pak karena agak panjang, saya harus mencerna dulu. Nah mungkin pertanyaan yang terakhir barang kiriman Pak. Nah ini kaitannya sebenarnya tentang batasan. Apakah kan kita tahu ada nama istilah barang lartas. Banyak paradigma di masyarakat kalau udah kena lartas ya berarti saya apa harus tetap bayar gitu loh. Dan ada batasannya nggak sih Pak? Kalau tadi kan registrasi email dari barang penumpang hanya 2.
Nah kalau barang kiriman bisa nggak beli batasan atau beli 10 atau beli berapa gitu? Oh iya. Jadi ini terkait dengan lartas. Masyarakat juga perlu kami edukasi bahwa bea cukai banyak ketitipan aturan dari berbagai kementerian dan lembaga. Saat ini mungkin kalau saya data mungkin ada 20 kementerian lembaga yang menitipkan aturan ke bea cukai, Pak. Termasuk diantaranya adalah yang terkait handphone ini dari Kemendak, kan begitu. Nah jumlah yang karena ini lartas, bukan barang, handphone ini bukan barang larangan, tapi adalah pembatasan. Tasnya itu dia harus mendapatkan izin dari Kemendak. Dan untuk barang penumpang maupun barang kiriman itu memang hanya dimungkinkan maksimal itu 2 pieces untuk satu consigning, untuk satu importir, ya satu penerima lah begitu, untuk satu kali pengiriman. Jadi memang meskipun kita sudah membayar pajak atau pemilik handphone sudah membayar pajak, bahwa pajak atau biaya masuk dan pajak dalam rangka impor tadi dengan lartas itu 2 hal yang berbeda, ya. Jadi meskipun sudah dipenuhi lartasnya, apakah tetap bayar pajak? Ya tetap bayar pajak, karena memang itu 2 hal yang berbeda. Bahwa lartas ini adalah titipan dari kementerian lembaga yang lain, yang kami harus implementasi juga, kami eksekusi juga di lapangan, karena ini bagian dari memang tugas negara, ya, atas titipan dari kementerian lain. Jadi 2 hal yang berbeda tadi tetap dua-duanya harus dipenuhi oleh importer atau pemilik barang. Seperti itu. Jadi itu beda ya antara fiskal dan satu lagi lartas. dengan lartas ya. Tidak. Baik, cukup jelas. Nah ini Pak, ini pertanyaan dari Pak Michael cukup panjang, tapi saya akan coba singkat. Intinya beliau mengeluhkan Pak. Jadi saya nyebut nama nggak apa-apa ya. Di detik.com ini ada berita kalau ada yang beli iPhone 13 tidak terdaftar emailnya di Bea Cukai maupun di Kemenperin Pak. Tapi dijamin bisa dibuka karena sudah di-unlock. Nah ini anak-anak iPhone mungkin yang lebih tahu. Nah lalu ada juga di YouTube channel yang membuka katanya tidak terdaftar tapi sinyal bisa masuk karena sudah di-unlock. Nah mereka pas Pak Michael ini protes, istilahnya komplain lah. Bagaimana penjelasan ini? Email tidak terdaftar di Bea Cukai tapi bisa dapat sinyal dan di Kemenperin. Katanya rugi kita bayar pajak kalau seperti ini masih bisa dilakukan. Mungkin ini bisa jadi PR bersama Pak atau seperti apa? Iya betul. Jadi memang ada mulai muncul nih ya, namanya kita kami negara ingin melakukan yang lebih baik untuk masyarakat, salah satunya dengan pengendalian email ini. Tapi pun namanya sistem yang buat manusia, kita semua yang buat manusia pasti ada celah. Yang seperti ini memang kami butuh input memang dari teman-teman reviewer lah, semua yang apalagi yang berbau dengan gadget, kasih aja input ke kami bahwa nanti akan kita telusuri bahwa mana nih kekurangan di kami. Kekurangan bahwa tadi masih ada yang bisa nyala, ternyata iPhone 13 baru dapat sinyal nih gitu. Coba kita telusuri nanti kalau bisa pun, kalau misalnya memang mereka bisa memberikan ini Pak handphonenya, emailnya nomor sekian yang sudah nyala, itu akan lebih bagus, kita akan telusuri, nanti kita coba bareng-bareng. Kita mungkin tidak untuk masalah pengawasan dan penindakan nanti di teman-teman di perdagangan, tapi dari kami untuk membenahi yang sudah ada. Jadi gimana caranya kita tahu mereka sudah bisa nyala dengan apa ya, berarti kan ada jalan lain itu ya. Nah itu kita tutup tuh celahnya itu, sehingga semakin ke depan kita akan lagi semakin baik. Tapi ya namanya semua aturan pasti ada celah yang belum tentu kita tahu gitu. Yang tahu ya dari teman-teman masyarakatnya, reviewer lah, tukang yang suka beli gadget awal. Tolong kita dikasih input, baik ke Bea Cukai bisa, ke kami bisa, nanti kami cari solusinya supaya ini bisa tertutup lagi celah ini, gitu sih Mas. Jadi semua tergantung niatnya ya dari teman-teman ini. Kalau memang niatnya untuk mendukung negara kan untuk ini, ayo ke Menkominfo membuka ya Pak, bahwa hacker-hacker Indonesia ini ya ayo jadi hack Kominfo aja, bantuin Kominfo seperti itu. Jangan malah mencari celah ya Pak, kita malah memotivasi seperti itu ya Pak. Apalagi tadi bagus kan pertanyaan mereka kan jadi marah atau kita udah bayar pajak mahal-mahal untuk beli satu alat yang legal kok dia bisa ya. Tolong kami dikasih input yang lebih terperinci detail supaya itu bisa jadi bahan kami dalam memperbaiki sistem yang udah ada sih Mas. Itu. Baik Pak.
Selanjutnya Pak, tadi terkait batasan kalau dari Kominfo sendiri tidak ada ya Pak? Ya, tadi batasan itu seperti yang Pak Sumarna bilang, memang itu dari Kemendak terkait membatas 2 itu. Jadi dari teman di Bea Cukai memang menjalankan aturan yang ada di Kemendak. Kami juga ikut melakukan mengikuti aturan yang sudah ada seperti Kartas tadi, kemudian seperti HS Code juga Pak ya, kan dari tempat lain itu memang sama-sama dalam hal pemasukan barang itu aturannya kita mengikuti barang-barang. Jadi kita tidak bikin batasan sendiri. Baik Pak, ini masih Kominfo juga Pak yang ditanyakan. Ini teknis juga Pak. Kenapa sinyal tidak langsung stop ketika HP dari luar negeri masuk ke Indonesia dan belum didaftarkan IMEI-nya? Jadi menurut Pak, saya nggak tahu namanya siapa ini karena pakai nama samaran. Jadi begini, kalau bawa handphone dari luar negeri tapi masih pakai SIM card luar negeri, itu nggak ada isu terkait sinyal. Jadi selama handphone itu misalnya waktu di Singapura kita ganti SIM card Singapura, kita beli handphone baru di sana, masuk ke Indonesia SIM card sinyal itu nggak bakal stop karena mereka roaming. Untuk roaming kita tidak memberikan pembatasan untuk itu, terserah kalian mau pakai SIM card luar sampai kapanpun tidak perlu didaftarkan. Tapi once mereka ganti SIM card ke operator Indonesia, ya harus tidak dapat sinyal. Ya. Okay. Jadi roaming malah untung negara. Kalau roaming malah operator luar yang operator untung. luar. Jadi ya mungkin juga udah nggak apa-apa lah, nggak usah daftarin pakai roaming terus gitu. Ya roaming terus, asal kuat aja pakai roaming aja. Gitu. Baik, nah ini ada juga dari Pak Rival Dwilan. Pertanyaannya ke Kominfo juga Pak, sejauh ini registrasi IMEI cukup efektif mencegah handphone ilegal kah? Dari kami sebenarnya belum bisa menjawab begitu, tapi yang harusnya bisa jawab teman-teman dari Bea Cukai ini, karena dari sisi pemasukannya kan pasti teman-teman di Kementerian Keuangan atau Bea Cukai yang tahu, tapi dari kami sejauh yang kami dapatkan dari teman-teman vendor, dari teman-teman ini memang ini sudah berjalan dan efektif lah, walaupun ya masih ada kurang plus minusnya, kita masih ada, tapi secara global ini sudah membuat sesuatu yang lebih baik lah Mas. Gitu. Saya mungkin bisa menambahkan Mas Andi. Jadi seberapa efektif ya registrasi IMEI ini bisa menangkal produk HKT yang ilegal. Saya pikir ini sangat efektif. Tingkat efektivitasnya bahkan mendekati 100% kalau saya bilang. Kenapa? Karena begitu aturan ini diberlakukan, maka orang justru berbondong-bondong untuk Pak tolong diregister. Iya. Karena kalau nggak diregister, misalkan case yang barang kiriman tadi, salah memberitahukan HS kemudian dia lolos karena jalur hijau, maka dia menjadi kesulitan untuk kemudian terkait dengan penggunaan HKT itu kan. Dan pada akhirnya setelah dia terima produk itu juga harus diregistrasikan. Artinya ketentuan registrasi IMEI itu betul-betul efektif untuk menangkal produk ilegal dari luar negeri. Saya rasa begitu Mas. Baik. Jadi bagaimanapun aturan tetap masih ada ini Pak, masih ada celahnya, dan kita juga mengajak nih teman-teman Sobat Lepas Landas, ayo beri masukan ke kami ya Pak ya. Tolong bantu kami untuk lebih baik lebih baik, karena semangat kita adalah semangat untuk memajukan Indonesia ya Pak. Betul. Dengan penerimaan ini dan pengawasan ini. Nah, sebelum kita closing Pak, mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Sumarna dulu mungkin atau Pak Dimas tentang terkait registrasi IMEI ini Pak kepada teman-teman. Ya semacam itu Pak, mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, saya ingin menyampaikan ke masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pertama aturan registrasi IMEI ini memang betul-betul sesuatu yang dilakukan, dilandasi atas resiko dari alat ini ya. Kita tidak ingin alat ini masuk ke Indonesia dan kemudian digunakan untuk hal-hal yang negatif, yang membahayakan negara. Itu satu hal yang paling penting. Yang kedua, proses registrasi IMEI ini sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana dan sangat mudah diikuti alurnya. Sehingga siapapun kita yang memang dari luar negeri membawa handphone atau membeli handphone melalui mekanisme barang kiriman, maka registrasi ini menjadi sesuatu yang sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan. Dan kalaupun ada kendala, tetap kami secara 1 kali 24 jam akan menyelesaikan itu. Itu aja Mas.
Jadi Bea Cukai komitmen ya Pak untuk terus mengawasi dan juga melayani. Silakan dari Pak Dimas. Dari kami akan selalu support teman-teman di Bea Cukai untuk IMEI. Kalau tidak terlalu terpaksa beli handphone di Indonesia aja. Kita tingkatkan industri telekomunikasi di dalam negeri supaya ya ini buat semua gitu. Tapi kalaupun memang harus beli dari luar negeri, jangan lupa tadi di registrasi IMEI-nya walau dengan cara sendiri atau melalui kalau kiriman melalui perusahaan jasa titipan. Gitu aja. Jadi ada kewajiban. Silakan mau beli di Indonesia atau di luar. Tapi kalau luar negeri ingat ada kewajiban registrasi IMEI. Dan itu menjadi PR kita bersama ya Pak. Betul. Untuk selalu mengingatkan lah untuk menjadi penerimaan negara juga. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak untuk Pak Sumarna dan Pak Dimas atas waktunya, atas sharing sessionnya, sharing ilmu dan pengalamannya. Pastinya bermanfaat sekali, khususnya buat saya pribadi ya Pak, dan juga buat teman-teman Sobat Lepas Landas. Sekali lagi saya Gandrina Randu, pamit, izin undur diri, sampai ketemu lagi nanti di event-event selanjutnya. Dan kembali ke rekan saya Kak Nina dan Kak Hafid. Thank you. Indonesia kaya akan keanekaragaman. Tak sedikit yang terkagum akan hal itu. Pun tentang produknya yang tak kalah luar biasa. Produk Indonesia hadir dalam kehidupan. Dengan rasa bangga di dalam jiwa setiap insan. Produk Indonesia hadir untuk Indonesia. Dari harapan para penggerak usaha untuk ciptakan produk berkualitas. Bea Cukai dengan komitmennya terus berupaya menciptakan berbagai kemudahan guna mendorong laju perekonomian Indonesia untuk mempersembahkan produk dan karya terbaik anak bangsa. Karena kita bangga, buatan Indonesia. Terima kasih Kak Gandrina Randu, talk show-nya sangat bermanfaat sekali ya, informatif, dan tentunya dari narasumber yang udah ahli di bidangnya nih. Bener ada banget, dari Kak Nina. pejabat Bea Cukai dan juga Kominfo nih. Betul banget Kak Nina. Tadi pembahasannya informatif banget ya Kak Nina. Bener Daging semua tuh. Jadi setelah ini Sobat Lepas Landas nggak perlu bingung lagi tuh. Kalau mau registrasiin IMEI di handphone barunya Kak Nina. Bener banget nih, udah menjawab semua pertanyaan dari masyarakat ya. Betul banget. Oh ya teman-teman, yang dari tadi stay tune, memperhatikan nih, nggak beranjak dari layar laptopnya nih ya. Beruntung banget karena habis ini kita mau main games. Wih, gue siapa tuh Kak Nina? Namanya Gamesnya Quizzes. Jadi gimana cara mainnya nih Kak? Oke, langsung aja. Kita akan mainkan game Quizzes ya. Sobat Lepas Landas pasti di rumah semua udah tahu cara mainnya gimana. Langsung aja kita ambil gadgetnya masing-masing, terus ketikkan quizzes.com, terus masukkan kodenya, ikutin permainannya dan menangin hadiahnya. Untuk kodenya mungkin bisa ditampilkan di layar. Oke, kodenya adalah 8637 dan 80 ya Kak Nina ya. Dan Langsung juga aja ya. benar. Kita ingetin juga Kak Nina, untuk nama atau ID usernya itu nama, hashtag asal universitas atau asal kantor gitu Kak Nina ya. Bener banget. Langsung aja ambil gadgetnya nih yang belum join, karena kesempatan besar untuk menangin saldo OVO nih, karena kita banyak banget saldo OVO yang mau bagi-bagi nih hari ini.
Baik banget emang panitia ya. Bener banget tuh, pasti mahasiswa tuh pada seneng banget ya Kak Nina ya, biar buat jajan-jajan tuh. Buat Bapak Ibu pegawai Bea Cukai Soekarno-Hatta juga nih boleh join. Langsung aja di joinmyquiz.com dan masukkan kodenya 863780. Bener banget Kak Nina, kita kasih waktu berapa detik nih Kak Nina? 10 detik nih, 10 detik. 10 detik ya, ayo semuanya dibuka gadgetnya. Oke, kita kasih waktu 2 menit ya. Ini untuk udah masuk join. nih Kak Nina, ada Michael, ada BDG, ada siapa lagi Kak Nina? Udah 4 orang nih yang masuk nih. Ayo yang lainnya segera join karena saldo OVO-nya ini rebutan nih pasti. Betul banget Kak Nina. Ada Michan Kak Nina. Kalau kita boleh gak Kak Nina ikut kuisnya Kak Nina? Aduh, boleh nih kayaknya Bang ya. Kalau Lumayan kalau ya. bisa double ya. Lumayan nih buat tambah-tambah nih. Oh, udah banyak ternyata yang join. Jadi pertanyaan-pertanyaan nanti tuh seputar yang diobrolin di talk show tadi nih Bang. Betul banget Kak Nina. Jadi kalau teman-teman sobat lepas landas semua tadi memperhatikan ya Kak Nina ya, jadi pasti gampang banget nih, pasti kejawab semua nih pertanyaannya. Jadi ternyata email, registrasi email itu ya Kak ya, itu adalah salah satu strategi buat ngatasin black market nih. Betul banget Kak Nina. Jadi kata Pak Sumarna tadi sebagai selaku narasumber, tingkat keefektivitasan dari email itu sendiri itu mencapai hampir 100% Kak Nina. Jadi nggak bakal lagi ada tuh yang hampir namanya sempurna ya. black market, betul Kak Nina. Oke, 1 menit lagi untuk join. Udah masuk nih, ada Tri, ada juga dari 20 orang Nara, nih. ya. Saldo OVO menanti. Langsung habis ini kayaknya banyak promo-promo nih ya di GoFood, di GrabFood, di Betul ShopeeFood banget, nih Kak bisa Nina. langsung dipakai nih saldo OVO-nya. Oke, sudah ada 25 yang bergabung. Sebentar lagi kita akan mulai kuisnya. 1 menit lagi, kurang lebih 1 menit bakal kita mulai nih. Semuanya ayo pada join nih. Kita ada berapa pertanyaan nih Kak Nina? Nanti totalnya ada 10 pertanyaan Kak. Jadi pertanyaannya gampang-gampang banget kok. Pasti sobat lepas landas kalau yang merhatiin tadi bisa langsung jawab ya Kak Nina ya. Pertanyaan-pertanyaannya gampang banget. Tadi udah jawabannya sebenarnya udah di-spill ya tadi waktu talk show-nya tadi ya. Harusnya gampang. Oke. Oke, sekarang ada 27 peserta, 28 peserta. Naik Kak Nina jadi 30 peserta. Oke, lagi terus. Sebentar lagi kita akan mulai kuisnya. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Mainkan. semuanya pada Gampang banget ya Kak Nina ya.
Iya, karena tadi udah disinggung rinci banget ya di talk udah show-nya. di-spill sama narasumbernya Kak Nina ya. Banget. Oke Kak Nina, kita sepertinya udah dapat pemenangnya nih Kak Nina. Ada 3 orang pemenang. 3 orang pemenang quizzes. Betul. Dan nanti akan ditambah dengan pemenang dari short quiz di awal Bener tadi ya banget. Kak Nina ya. Jadi teman-teman sekalian yang tadi jawab short quiz tadi beruntung banget karena kita ada pengumumannya sekarang ini. Jadi yang belum live Zoom meeting dan juga kanal YouTube akan mendapatkan saldo OVO yang bisa jawab pertanyaan di mini quiz tadi. Wah, pastinya teman-teman mahasiswa seneng banget nih Kak Nina ya. Oke. Untuk para pemenangnya, panitia bisa di-share. Oke, kita akan tunggu sebentar lagi. Kita sebutkan dulu Kak Nina, para pemenang dari game quizzes nih Kak Nina. Oke. Yang pertama ada siapa Kak Nina? Kita sebutin dari nomor ketiga dulu nih. Oke, ya, Kak, betul. ya. Nomor 3 ada Michael. Peserta dari umum ya. Selamat kepada Michael mendapatkan saldo OVO. Yang kedua ada Wine atau Wine. Dan pemenang pertama Jeng, jeng, quizzes jeng. adalah BDG. Wih, Siapa nih selamat. BDG nih? Bandung ya kayaknya ya. Oke, kepada ketiga pemenang ya, kami persilakan untuk dapat menghubungi panitia atau mungkin bisa langsung DM ke Instagram Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. Benar banget nih. Nah, next kita mau ngingetin tentang pengisian kuesioner nih. Kak, gimana Kak? Betul banget. Nah, Sobat Lepas Landas semua, jangan lupa juga untuk mengisi kuesioner dengan cara mengakses link yang telah tertera pada layar atau di kolom komentar yang telah di-share sama panitia. Nah, nantinya juga akan diterbitkan yang namanya e-certificate Kak Nina.
Nah, e-sertifikat ini sendiri akan diterbitkan hanya untuk khusus yang mengisi kuesioner Kak Nina. Bener banget, jadi para sobat lepas landas nih ya, yang nggak ngisi kuesioner nanti nggak bakalan dapat e-sertifikat. Karena e-sertifikat ini berguna banget ya buat Betul. penghargaan ya, bener Teman-teman mahasiswa ya, nih. bener banget Kak Nina. Oke, kita juga ingatkan kepada teman-teman untuk mengisi absensi nih, bisa langsung klik link yang ada di kolom Zoom chat. Benar, jangan lupa untuk ngisi absensi dan juga Kuesioner untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan juga follow juga nih sosial medianya Bea Cukai Soekarno-Hatta biar dapat betul. info-info yang menarik seputar Bea Cukai. Karena bakal ada 3 parade talk show lagi nih Kak. Benar banget. Oh ya Kak Nina, di Instagram Bea dan Cukai juga sendiri nanti Bea Cukai Soekarno-Hatta itu juga sering bagi-bagi giveaway Kak Nina. Oh iya bener Jadi banget. pantengin terus media sosialnya Bea Cukai Soekarno-Hatta Kak Nina ya. Karena info-infonya sangat bermanfaat dan hot Topic, trending, iya. hot topic nih. Ada vaksin, ada juga penipuan, ada juga barang-barang penelitian nih yang akan dibahas. Daging-daging semua Kak Nina ya. Jadi kami ingatkan sekali lagi untuk para sobat lepas landas, jangan lupa untuk ikuti atau daftarkan diri sobat lepas landas semua untuk mengikuti parade sosialisasi selanjutnya yang kedua, ketiga, dan keempat ya Kak Nina ya. Bener banget, karena masih sampai awal November nanti nih. Nah, sambil mengisi kuesioner nih, Kak nih. Nah, sambil mengisi kuesioner nih ya, para pegawai Bea Cukai Soekarno-Hatta juga jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Karena absensi nanti akan terekam langsung di panitia ya. betul banget Kak Nina. Nah, sekarang kita akan umumin pemenang nih Kak Nina. Pemenang dari short quiz di awal yang sudah kita sampaikan tadi ke para sobat lepas landas. Oke, ada 4 pemenang. Ini kategori pengisi kuesioner pertama. Jeng jeng jeng, siapa Kak Nina pemenangnya? Ada Ari Zulfikar. Selamat kepada Kak Ari Zulfikar. Oke, next kita ada pemenang kuis interaktif. Ada jeng 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 1 2 3. Ada Michael. Dan yang kedua ada Kirina Aisyah. Kalau Michael itu di Zoom dan Mbak Kirina Aisyah itu di YouTube. Oke. Wah, berarti para penonton YouTube nih mengikuti nih ya Kak ya. Betul banget. Dan pemenang kuisis yang ketiga tadi udah kita bacain. Ada Michael, Wine, dan BDG. BDG. Untuk para pemenang nih ya, langsung hubungi aja panitia, bisa DM Instagram ya. Betul banget Kak Nina, dan klaim hadiahnya ya, saldo Bener, OVO Kak saldo Nina ya. OVO hari ini ya, buruan habis ini. Oke, untuk kategori selanjutnya, souvenir untuk penanya. Yang pertama ada Queen Zela yang menanya di YouTube nih, bertanya di YouTube. Betul Kak Nina. Yang kedua ada Rahmat Dani dari YouTube juga. Yang ketiga ada Michael di Zoom meeting. Wah, Michael ini aktif banget Aktif ya. banget, tadi udah menang 3 loh Kak Nina Menang ya. 3, gila banget emang Berarti Michael dapat ini ya. 3 hadiah. 3 Wah. hadiah, 3 saldo OVO nih. Lumayan buat naktir teman-temannya nih. Oke, yang keempat ada Dian dari Zoom. Bukan yang jelas, bukan Dian yang di video YouTube tadi ya. Ini Bu Dian di Zoom. Oke. Oke, yang kelima ada Rival Dwilan yang bertanya di YouTube. Selamat kepada Rival Dwilan. Dan yang terakhir Kak Nina ada Elizabeth dari virtual Zoom juga Kak Nina. Silakan ya Kak Nina bagi para pemenang untuk mengklaim hadiahnya dengan cara menghubungi panitia atau mend-DM Instagram Bea Cukai Soekarno-Hatta. Bener banget, langsung aja. Terus habis ini kita akan umumin kategori pengisi link konfirmasi tercepat nih. Wah, yang muncul dia lagi nih Kak Nina. Bacain nih Kak. Oke, pertama ada Michael lagi. Wah, Michaelnya udah 4 kali ya. 4 kali nih, dapat berapa nih? Bisa kali bagi-bagi kita ini Kak ya. Itulah kalau memang aktif ya. Para peserta aktif ya keuntungannya dapat hadiah yang banyak Rezeki Kak nih, Nina. rezekinya banyak banget. Dan yang kedua, pengisi link konfirmasi tercepat ada Neni. Yang ketiga ada Noval Faturrahman. Yang keempat ada Nur Hayati. Dan yang terakhir ada Hanif Dwi Afandi. Selamat kepada pengisi link konfirmasi tercepat. Ternyata kita hadiahnya banyak banget ya Banyak Kak banget. ya. Kirain cuma kuisis tadi doang sama kuisis. Betul Kak Nina. Ternyata ada pengisi link konfirmasi. Ini aku penasaran nih sama yang namanya Michael nih Kak Nina. Aku abis ini mau hubungin Michael buat minta hadiahnya Kak Nina. Banyak Bagi-bagi banget. hadiahnya ya. Dapat 4 hadiah. Oke. Bener banget.
Wah Kak Nina, ternyata nggak kerasa kita udah berada di penghujung acara nih Kak Nina ya. Padahal lagi seru-seru banget Kak Nina. Kita harus berpisah dengan sobat lepas landas yang ada di rumah Kak Nina. Iya, sedih banget nih Kak harus berpisah padahal lagi seru-serunya nih. Nah, kita juga ucapin terima kasih kepada para teman-teman sobat lepas landas nih dari pegawai Bea Cukai Soekarno-Hatta, juga teman-teman mahasiswa atau peserta dari umum yang nonton di kanal YouTube Bea Cukai Soekarno-Hatta nih udah meluangkan waktunya untuk mengikuti parade talk show registrasi IMEI hari ini. Betul banget Kak Nina. Nah, sebelum kita tutup Kak Nina, kita kasih pantun dulu Kak Nina ya. Boleh. Kasih Kak Nina. Teman-teman jangan lupa cakep ya. Karena kan ini udah cakep-cakep ya kita. Weh. Tolong dibantu cakepnya ya teman-teman. Ke Amerika ketemu Brad Pitt. Cakep. Bareng sama mama dan sama papa. Saya Nina. Dan saya Hafid. Terima kasih dan sampai jumpa. Parade Talk Show Bea Cukai Soekarno-Hatta, lepas landas berkontribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.